untuk bukan informasi yang ingin Allah gali, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya kok gitu aja nggak bisa gitu. Ya, kok gitu aja nggak bisa sih kayak gitu. Kamu nggak bisa kayak gitu. Pertanyaan heran yang untuk merendahkan, untuk merendahkan. Alam taro anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Alam taro, tidakkah bahwasanya Allah itu bertasbih kepada samawati man itu orang-orang. Ya, ini baik yang berakal atau samawati di langit itu yang ada di bumi. Fatin bertasbih kepada Allah itu at-tayr, burung sedang dalam kondisi ini kayak semacam untuk menunjukkan seluruhnya al-ardu bumi, adalah langit. Nah, antara bumi toir ada burung-burung yang saya itu pun semuanya bertak. Nah, ini menjadi tanda Allah sudah berdemikian rupa kok ya masih gitu kan lebih. Tetapi nanti juga akan Allah apa namanya statement bahwasanya ya karena memang iman itu Allah, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki. Meskipun sejelas apapun Allah berikan alamat atau dilalah atau ayat-ayat gitu, karena Allah. Ya kalau memang Allah tidak berikan hidayah itu. Antara Allah ya tidak. Salah satunya adalah ini bahwasanya seluruh yang ada di muka bumi ini itu bertasbih kepada Allah. Kulun qad alima salatahu wa tasbihahu. Yang mana semuanya itu telah mengetahui bagaimana bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua tafsiran. Kullun masing-masing qad alima telah mengetahui. Yang mengetahui itu siapa? Di dalam kalau di dalam kitab kalau tafsir Jalalain itu alimallahu tahui sholatnya seseorang dan juga tasbihnya, atau juga ada yang mengatakan bahwasanya kullun qad alima yakni siapa yang mengetahui dia tahu bagaimana cara untuk sholat kepada Allah dan tasbih kepada Allah. Ya, dan ternyata kita saja yang kemudian tidak mengerti bagaimana cara cara mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya mereka itu semuanya bertasbih. Nah, tasbih itu caranya gimana? Nah, namanya tasbih, tasbih mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ya amma yusyrikun. Sungguh Allah Maha Suci dari apa yang mereka dakwakan atas ke apa kesyirikan-kesyirikan itu. Bahwa Allah itu punya tandingan apa segala macam. Allah nggak seperti itu gitu. Nah, mereka semuanya sudah tahu. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang namanya tasbih. Ya, tasbih itu kan kalau kita ngomongnya tasbih itu ucapan. Gitu. Seolah-olah ya bahwa tasbih itu ucapan. Tapi ternyata tidak semua tasbih itu ya ucapan. Tidak semua tasbih itu ya ucapan. Nah, karena kalau ucapan itu kita ngomongnya ucapan adalah sesuatu yang punya suara. Oh, ternyata tidak semua ucapan itu punya suara. Ya. Makanya Allah itu mendengar tanpa harus perantara suara. Sebagaimana Allah berfirman tanpa harus perantara suara. Karena kalau namanya suara banyak faktor nanti. Kita mendengar sesuatu itu banyak sekali yang membuat kita mendengar. Banyak alat bantu yang kita mendengar. Apa? Satu adanya gelombang yang nyampe kepada kita. Satu adanya gelombang suara. Tidak ada gelombang suara maka tidak akan pernah bisa terdengar oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, gelombang suara itu nyampe ke kita tanpa ada kemudian nanti penghalang-penghalangnya. Kemudian setelah itu nyampe ke kitanya pun kita harus punya reseptor atau apa namanya telinga yang kemudian bisa menerimanya itu dengan baik. Salah satunya hilang ya selesai. Gitu. Nah, itu kita. Allah tidak membutuhkan itu semua. Ini makanya nanti kalau ngomong kalamullah itu apakah ada suaranya atau tidak, itu para ulama mengatakan ya tidak, tidak harus ada suara gitu ya untuk kemudian karena suara itu sendiri kan juga terbatasi oleh ruangan kan. Dia itu gelombang itu ada momentumnya, ada waktunya, ada ruangannya ya. Ya kan berapa frekuensinya berapa artinya itu kan dalam 1 detik dia berapa kali naik turun kan gitu. Kalau ngomongin, ya kalian kan anak sains lah, tahu lah. Nah itu menjadikan melazimkan bahwasanya itu semuanya terbatasi oleh sesuatu. Sedangkan Allah itu tidak terbatasi oleh sesuatu. Jangankan kok dari Allah, oh dari yang makhluk-makhluk ini saja, belum tentu ada suaranya untuk kemudian Allah mengetahui bahwasanya mereka itu bertasbih. Di satu sisi Allah mengetahui mereka yang bertasbih.
Dan di sisi lain, mereka sudah tahu bagaimana cara bertasbih kepada Allah. Imam Al-Mujahid mengatakan, as-salatu lil insan. Kenapa disebut sini salatahu wa tasbihahu? Ya salat ya tasbih, dikatakan bahwasanya salat itu untuk manusia. Kalau tasbih itu untuk yang bukan manusia. Ini ibadahnya mereka tuh tasbih. Kalau manusia itu ya salat. Itu ibaratnya. Nah, di dalam salat itu ada tasbih. Di dalam salat itu juga ada tasbih. Meskipun nanti juga kadang tasbih itu maknanya salat di beberapa tempat. Oke. Wallahu alimum bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Semuanya mengetahui gitu. Kemudian ini yang pertama, bahwasanya seluruh yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Ya, di sini kerajaan tidak hanya masalah milik. Orang yang memiliki saja belum tentu punya kekuasaan atas apa yang dia miliki. Ya kan? Nah, misalnya, ya kita lah gitu ya. Kita masyarakat Indonesia ini. Tapi ternyata yang menguasai juga bukan rakyatnya. Yang menguasai juga hanya orang-orang tertentu misalnya. Ini kan punya tapi tidak menguasai. Atau mungkin kita punya barang tetapi kemudian ditindas sama orang lain, digosok, dimaling, diambil secara paksa dan seterusnya. Akhirnya kita juga nggak bisa buat apapun. Ya kayak ya bahkan ini kayak segampang misalnya gini. Arida misalnya ke supermarket atau ke Indomaret atau apa gitu. Kemudian parkir motor, kemudian belanjanya cuma belanja Aqua doang, mungkin harganya 3.000 gitu. Habis itu keluar, eh, dia bawa duit 2.000, tapi ya dia nggak punya kuasa untuk tidak memberikan uang 2.000 itu karena nggak enak gitu kan. Dia itu kan punya, tapi nggak punya kuasa gitu. Misalnya contoh gitu. Ya bahkan kalaupun kita punya kuasa secara secara penguasaan, tapi juga bisa jadi artinya tidak sedang di bawah tekanan orang, tidak sedang di bawah kekuasaan orang. Tapi kita juga tidak bisa menguasai, padahal itu punya kita yang menghasilkan. Ya, punya makanan, bisa beli makanan, punya gula, punya beras, punya daging, punya apa. Tapi dia sedang sakit. Makan aja nggak enak. Gitu. Akhirnya yang makan masuk paling semangkat tok gitu. Ini punya, tapi tidak bisa menguasai. Nah, ini maka Allah tidak hanya kemudian punya. Mulku itu lebih tinggi daripada itu. Punya kekuasaan atas apa yang dia punya. Oke. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Dan ujung-ujungnya semuanya itu ya kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama, bahwasanya penjelasan Allah bahwa Allah itu Tuhan adalah bahwa seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah, semuanya itu tunduk menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita, tangan kita, hati kita semuanya tunduk sama Allah. Ya, makanya kita sendiri tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jantung jantung berdetak tanpa harus kita kontrol. Bisa nggak sekarang Arida upayakan untuk jantungnya berhenti deh 5 detik saja, gitu? Nggak bisa. Padahal itu di dalam diri kita. Dan kalau sudah memang jatahnya berhenti, ya kita juga nggak bisa kontrol. Ya tiba-tiba kok yang akhwat-akhwat yang perempuan-perempuan ini yang dikhawatirkan kan, waduh udah ada kerutan apa segala macam. Misalnya begitu. Ya ini kan juga tidak bisa dikontrol. Padahal itu di dalam diri kita. Ya sudah melalui olahraga, makan dijaga, apa treatment apa ini segala macam. Ya kalau memang ibaratnya dengan sedaya upaya apapun itu semuanya juga ternyata tidak bisa dikontrol. Artinya semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah saja. Ya kita saja yang kemudian hati kita, ya kita. Ya makanya namanya kita saya itu apa gitu. Wong tubuh kita juga ternyata bukan punya kita, ya. Bukan tubuh kita, ini adalah kita. Ini tubuh kita kan gitu. Nah, kita inilah yang kemudian menjadi pelaku yang kemudian sering melakukan kezaliman. Kezaliman, kezaliman itu tidak meletak kasihnya sama. Kezaliman yang paling besar adalah kemudian tidak menganggap Allah sebagai Tuhan, padahal dialah Tuhan, dan menganggap yang bukan Tuhan adalah Tuhan. Itu adalah kezaliman paling besar karena tidak meletakkan sesuatu pada porsinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah alam taro, tidakkah engkau ketahui, ya, engkau melihat annallaha, bahwasanya Allah yusji sahaban, yaitu menggerakkan atau menggerakkan, ya, mengumpulkan sahab, awan, thumma yu'allifu bainahu. Tapi yusji di sini adalah menggerakkan dengan halus. Bukan yang kemudian dorong secara kuat gitu, tapi menggerakkan secara halus, kemudian apa namanya? Nanti kemudian jadi
berkumpul dan segala macam. Yuzji sahaban, mengumpulkan awan, tsumma yu'allifu bainahu, kemudian yu'allifu, Allah itu mengumpulkan bainahu, antar awan itu jadi satu, tsumma yaj'aluhu rukaman, kemudian dia menjadi bertumpuk-tumpuk, jadi lapisan-lapisan. Fatarol wadqa yakhruju min khilalihi, kemudian kamu melihat hujan turun dari celah-celah apa namanya, celah-celah hujan, celah-celah awan itu. Jadi turunnya itu dari celah-celah. Dan ini salah satu yang harus kita tadaburi juga. Hujan itu adalah air. Dia naik ke atas menjadi awan. Ya harusnya kalau berkumpul jadi satu jadi air kan berat kan. Ya harusnya kenapa kok nggak turun bers gitu selesai. Langsung ceger gitu semuanya. Yang mana itu akan menghancurkan kita kan gitu. Rumah hancur itu semuanya. Tapi kenapa kok kemudian Allah itu turunkan satu 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 satu, ya kadang gede kadang kecil dan seterusnya. Ya itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi mungkin kita nggak pernah berpikir gitu. Padahal ya harusnya bisa naik ke atas, kenapa nggak brek begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu bentuk kasih sayang Allah. Ya tentu kalau kita cari secara ilmiahnya, ada penjelasannya pasti. Oh karena gini, karena gini. Tapi ujung-ujungnya adalah, oke, kenapa air kalau dipanaskan kok menguap? Oh ya, karena nanti kena panas nanti dia berubah jadi gini. Oke, kenapa air kalau dipanaskan menguap bisa berubah jadi seperti ini sehingga dia bisa terbang? Kan gitu. Ujung-ujungnya ya karena Allah memang memberikan sunatullahnya itu begitu di dunia ini. Memperlakukan hukum fisikanya itu begitu. Ya udah gitu. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Maka orang Islam itu adalah yang paling praktis. Tanpa harus mikir sampai ke ujung sana. Itu sudah dari awal, ini Allah. Gitu selesai. Ya itu antara praktis, tapi juga kalau malas ya sudah ketemu jawabannya. Kalau rajin ya insya Allah punya penjelasan yang lebih keren, katakanlah gitu ya. Punya penjelasan yang lebih keren gitu. Tapi ya ujungnya sama, ujungnya sama. Ini maka sebuah fadl. Ya tentu berbeda orang yang ngerti sama yang nggak ngerti ya. Nanti nilai ketakjubannya juga sangat-sangat berbeda biasanya. Gitu. Wah ternyata kok begini ya, oh luar biasa gitu. Ya, biasanya begitu. Dan itu bisa keluar. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi mayyasha. Dan Allah menurunkan dari langit min jibalin, dari gunung. Nah, ini maksudnya apa? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya minas sama'i, dari langit yang mana asalnya adalah dari gunung. Fiha, di dalamnya min baradin, salju atau es. Kalau barat itu sebenarnya lebih cenderung kepada es, hujan es, bukan salju ya. Karena salju itu asalju, barot itu es. Pernah kan hujan es itu kan pernah kan yang turunnya klotak 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 klotak. Ya, ini salah satunya. Kok ada yang turun air, ada yang turun berupa salju, ada turun berupa es itu. Kenapa gitu? Ya pasti ada penjelasannya. Tapi kan ini semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya terserah Allah gitu. Hujan tidak selalu bentuk air ternyata. Ternyata kadang es juga. Lah, kenapa? Ya karena Allah memang maunya begitu. Menunjukkan bahwasanya Allah itu terserah, nggak bisa diatur. Mungkin asumsi kita ya namanya kalau di atas itu jadi turunnya sudah jadi air, tapi ternyata jadi es. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin. Ada juga yang mengatakan di langit itu nanti ada gunung es. Ini lebih aneh lagi gitu. Artinya lebih lebih aneh lagi itu maksudnya di atas kok kemudian awan-awan itu bersatu nanti kemudian jadi gumpalan es, tidak hanya sekedar jadi air tapi es. Setelah itu jatuh, terpecah-pecah terbelah-belah begitu. Fayusibu bihi mayasya, yang mana Allah menghendaki untuk kena sesah hujannya, entah esnya, entah kena menjadi satu, Allahumma apa namanya, Allahumma shayyiban nafi'a, itu maksudnya hujan yang bermanfaat untuk dirinya, atau hujan yang kemudian tidak bermanfaat untuk dirinya. Wa yasrifu wa yasrifuhu amma yasha. Allah menahan hujan dari yang Allah kehendaki, Allah kemudian memberikan hujan kepada yang dikehendaki. Orang yang sudah malas kena hujan malah kena hujan ada, orang yang minta hujan terus dikasih hujan ada, orang yang pengen hujan nggak dikasih hujan ada, orang yang nggak pengen hujan terus nggak dikasih hujan juga ada. Pokoknya itu terserah Allah. Gitu. Wa yasrifuhu amma yasha. Kemudian yang lebih aneh lagi setelah itu, yakadu sana baruqihi yadhhabu bil absar. Hampir-hampir cahaya kilat ya, dari awan tersebut yang kemudian ngumpul tadi, yadhhabu bil absar, itu membuat pandangan kita itu jadi hilang. Ya hilang tuh maksudnya karena saking cahayanya kuat sehingga kita malah tidak melihat apa, menjadi blind gitu. Ya jadi apa namanya, silau gitu kan. Secara bertahap itu kan mata kita ternyata melihat itu harus dengan bantuan cahaya.
karena adanya cahaya yang sampai ke mata kita. Tapi kalau begitu cahayanya terlalu kilat juga dalam waktu yang begitu singkat, itu malah membuat kita juga jadi tidak bisa melihat juga gitu. Jadi ya memang mata kita terbatas. Itu kita. Tapi kalau Allah tidak terbatas oleh itu semuanya. Nah, tapi ini satu hal yang aneh. Air, awan, es, kan dingin ya. Tapi di dalamnya kok ada barkun, kilat, awan yang kilat atau petir gitu ya, yang itu adalah api. Lah, kok bisa-bisanya es bisa menimbulkan api gitu. Ini kan satu satu hal yang sangat susah untuk dilakukan oleh manusia. Nah, itu inti untuk menunjukkan bahwasanya itulah Allah. Itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya kita melihat bahwa di dunia ini ada api disiram air selesai, itu ya kita. Itu ya kita. Itu adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan saja. Tapi hakikatnya ya itu karena Allah yang membuat. Sehingga kalau Allah tidak ingin membuat yang seperti itu bisa aja gitu. Sebagaimana api itu ya akan membakar diri kita. Tetapi ternyata api ya kadang tidak membakar Nabi Ibrahim kan begitu ya. Cuman sunatullahnya ya Allah membuat bahwasannya api itu membakar sifat panas dan seterusnya. Tapi panas itu sendiri bukan dari api, tapi dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Hanya terlanjur biasa kita menganggap ya memang harusnya begitu. Gitu. Ini kayak kayak Nabi Musa yang diceritakan oleh siapa namanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu bahwasanya bahwasanya dia sakit gigi, yang sakit gigi terus minta sama Allah, ya Allah sembuhkan saya gitu. Nah, saya minta kesembuhan, saya sakit gigi. Oh ya, silakan lakukan ini, ambil obat ini, resepnya ini gitu ya, daun ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, ternyata seorang Nabi Musa saja kemudian eh, agak terkecoh gitu ya, bahwasanya oh seolah-olah yang menyembuhkan adalah hal itu, adalah pohon itu. Nah, sering kali kan kita seperti itu kan, bahwasanya yang membuat kita kenyang itu ya nasi dan seterusnya. Bahwasanya yang kemudian membuat kita itu bahagia itu uang, yang membuat bahagia itu ini, apa segala katakanlah begitu. Mempunyai pasangan, kerjaan yang bagus itu yang membuat bahagia. Itu adalah satu hal yang karena kebiasaan kita akhirnya kita menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu. Bukan aslinya adalah memang itu yang membuat semuanya terjadi. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah dalil yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan menurunkan hujan itu menjadi salah satu tanda-tanda Allah itu maha segalanya dan Allah itu ada. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Ayat yang berikutnya bukti bahwasanya Tuhan itu eksis adalah Allah membalikkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yang mana di dalam pergantian siang dan malam itu saja harusnya sudah ada ibrah buat kita, buat orang-orang yang memiliki absar itu dari kata pandangan ya. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang mau mikir, yang mau melihat, yang mau membuka matanya kemudian menganalisa. Yaqallibullahu laila wan nahar. Allah membolak-balikkan dari malam ke siang, siang ke malam. Ini kan dua hal yang bertentangan. Yang mana siang punya sifat lebih panas, malam punya sifat lebih dingin. Tapi ada kondisi di mana malam itu lebih dingin daripada siang. Artinya malam di kita lebih dingin, lebih lebih panas daripada siang di daerah mana gitu misalnya. Artinya berarti siang sama malam itu gimana sih? Ya itu semua aturannya itu nggak bisa diatur gitu. Aturannya itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang berikutnya lagi. Tapi ya sekali lagi karena kita sudah terlalu sering melihat sehingga seolah-olah ya memang harusnya begitu gitu. Nah, masalahnya yang menjadikan seperti itu tuh siapa? Kita tidak pernah punya penasaran hanya karena sudah terbiasa melihat. Kita aneh itu karena subjektif aja. Kita aneh karena kita tidak pernah lihat. Ya, kita takjub dengan sesuatu itu kan karena tidak pernah lihat. Kalau sudah sering lihat kan jadi nggak takjub. Padahal Al-Quran memberikan teladan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita bahwasanya ya kita harus melihat itu ke arah mana, melihat bahwasanya oh di dalam semua yang terjadi itu sebenarnya di situ ada kekuasaan Allah. Hanya karena kita merasa itu hal yang biasa sehingga kita malas mikir atau sudah tidak tergugah lagi untuk menganalisa ke dalamnya. Ini makanya sangat penting. Akal itu sangat penting untuk menganalisa karena di dalam suatu riwayatnya uh, ad-dinu gimana itu? Ad-dinu aqlun faladina liman la aqla lahu. Bahwasanya agama itu dengan akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Artinya, Allah memberikan kita akal itu sebagai wasilah untuk mendapatkan hidayah.
Ya ujungnya wasilah untuk mendapatkan menangkap hidayah, menangkap informasi, kemudian bisa mengelaborasikan di dalam diri kita itu ya dengan akal. Maka Allah memuji orang-orang yang kemudian menggunakan akalnya dengan seksama, dengan baik, dengan seharusnya gitu. Itu yang ketiga. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah juga menciptakan setiap dabbah, hewan yang melata itu dari air, atau hewan ya intinya, hewan yang bukan yang menginjak bumi lah intinya. Itu dari air. Maksudnya air apa? Air mani maksudnya. Faminhum may yamshi ala batnihi, ada yang kemudian dia itu berjalan menggunakan perutnya, artinya melata, tidak punya kaki. Wa minhum may yamshi ala rijlaini, ada yang kemudian berjalan menggunakan kedua kakinya, ya kayak manusia. Wa minhum may yamshi ala arba, ada yang kemudian berjalan menggunakan empat kakinya. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan terserah Allah gitu. Ya akhirnya kaki 1.000, walaupun kita tidak pernah ngitung 1.000 beneran apa enggak misalnya gitu. Kemudian ya pokoknya dengan segala bentuknya. Terserah Allah gitu. Padahal kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah cuman dari air, dari materi yang sama, tapi kok bisa keluar yang macam-macam gitu. Ya kan? Air dari materi yang sama yaitu air mani. Oke, mungkin maninya yang berbeda, tapi kan ujung-ujungnya katakanlah nih, eh, ayam makan padi sama tikus makan padi, tapi air maninya beda gitu. Ini kan kok bisa begitu gitu. Nah, makanya mungkin teori evolusi itu ya kalaupun benar ya wis enggak apa-apa lah gitu. Kalaupun benar ya wis enggak masalah. Tapi kan ujung-ujungnya yang membuat itu bisa berevolusi itu siapa? Kan gitu juga. Artinya teori evolusi itu juga tidak membantah bahwasanya ada Tuhan itu eksis, enggak juga. Yang membuat semuanya bisa evolusi itu siapa? Oke, kalau kalau nggak ada ya yang pertama kali ada itu apa? Ya ini bahwasanya kita harus ketahui bahwasanya yang memang harus kita yakini, yang harus kita pegang itu adalah Allah. Allah itu wajibul wujud. Sesuatu yang mutlak wujudnya itu harus ada, tidak bisa tidak ada. Sedangkan selain Allah itu semuanya nisbi. Sesuanya itu sangat subjektif. Apa namanya? Semuanya itu sangat tergantung kondisi, sangat kondisional. Misalnya nih, Arida. Arida itu siapa? Arida itu anak. Oke, itu kan menurut bapaknya. Nah, kalau menurut kakeknya, cucu. Kalau menurut temannya, ya dia kawan. Kalau menurut muridnya, ya guru. Kan gitu. Jadi, terus Arida itu siapa? Iya, pokoknya gitu, nggak jelas gitu. Dan Arida masih bisa ditanyakan ketika Arida masih ada. Atau sudah ada. Belum ada yang belum bisa ditanyakan. Gitu. Tetapi kalau Allah itu siapa? Siapapun akan kemudian, Allah itu Tuhan gitu. Itu mutlak. Yang mutlak itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu tidak mutlak. Nah, ini makanya Allah itu yang mutlak itu ya satu-satunya gitu. Makanya kan ada misalnya nih, ada yang kemudian mempertuhankan Nabi Isa karena Isa itu manusia yang kemudian apa namanya, ada Roh Kudus di dalamnya segala macam. Apakah yang menjadikan Tuhan itu pertemuan itu? Padahal pertemuan itu kan sifatnya nisbi. Artinya ada waktunya, terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu, dan segala macam. Nggak mutlak gitu. Nggak mutlak. Nah, sebelum Nabi Isa Tuhannya siapa? Nah, apakah Tuhannya masih belum Isa? Kan gitu. Jadi, nah Tuhan kok nisbi begitu? Nggak bisa. Makanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Karena supaya Allah itu ya Allah gitu. Allah itu siapa? Tuhan, titik. Nggak ada kata lain. Ya kalau Allah kok punya orang tua, misalnya gitu, misalnya, ya apa, subhanallah dari itu semuanya. Tapi lah berarti bisa jadi anak apa? Udah, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan, titik. Gitu. Allah itu Tuhan, titik. Itu ya mutlak. Gitu. Oke. Eh, Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Berkuasa atas segalanya, mau jadiin apapun itu terserah Allah. Kenapa kok kemudian ada kecoa, ada jangkrik, ada kemudian belalang, belalang kok enak dimakan, kecoa kok melihat aja gili, gitu misalnya gitu. Itu terserah Allah. Kenapa kok kemudian variannya cuma itu? Kenapa kok nggak bikin yang lebih, ada kecoa yang bisa dimakan? Misalnya gitu ya, misalnya. Itu terserah Allah. Kenapa kemudian kita lihat ya, cuma ada laki-laki perempuan, ada yang kemudian bertelur, ada yang kemudian melahirkan, ada yang membelah diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya terserah Allah gitu. Ya, terserah Allah gitu. Kenapa kok kemudian caranya cuma kalau nggak beranak, bertelur, membelah diri? Atau yang reproduksi atau kemudian membelah diri gitu ya. Ada yang kemudian melahirkan sesuatu yang baru atau yang membelah diri. Kenapa kok nggak ada cara yang ketiga, yang keempat, kelima? Kan kita nggak pernah mikir. Hanya karena kita yang melihat itu ya itu. Tapi sebenarnya itu semuanya ya. Ini menunjukkan Allah itu sesuka hati gitu ibaratnya gitu. Itu terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa yaf'alu ma yasha. Mau Allah menginginkan apapun itu ya pasti kejadian.
Maka sesungguhnya seluruh apa yang terjadi di muka bumi itu atas kehendak Allah SWT. Titik. Makanya kadang kalau kita ngomong kepada orang-orang yang sufi gitu ya, yang ini itu dia tidak pernah mengatakan hal-hal yang sifatnya idealis. Saya akan memberantas korupsi sampai ke akar-akar. Ya nggak bisa. Kenapa? Allah sudah mentakdirkan itu semuanya gitu. Ya saya akan memberantas korupsi semaksimal saya. Kan gitu aja udah. Kan ya itu yang bisa dilakukan. Karena kezaliman, ketidakadilan itu memang sudah Allah takdirkan terjadi. Ya sudah. Tidak akan pernah bisa kita melawan kudratullah. Ya tapi sebagai seseorang yang kemudian mau nyalon atau apa ya pantasnya begitulah. Pantasnya begitu. Tidak apa-apa. Nah, namanya manusia. Oke. Nah, eh, wa anzalna laqad anzalna ayatin mubayyinat. Eh, atau kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas yang nyata yang sangat menunjukkan bahwasanya Allah itu eksis dan Allah itu Tuhan dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya adalah kembali wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Bagaimanapun hidayah itu wallahu yahdi, Allah memberikan petunjuk man yasha bagi yang Allah kehendaki ila siratin, kepada jalan mustaqimin yang lurus, kepada jalan yang lurus. Ujung-ujungnya meskipun sejelas apapun dalil, sejelas apapun bukti bahwa Tuhan itu ada, tetap hak prerogatif untuk ngasih hidayah itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap itu. Sepinter-pinternya orang sudah menganalisa sekian lama, kemudian sudah beriman sekian lama, ya kalau ujung-ujungnya mati kafir, ya mati kafir. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu hal bahwasanya satu, kita harus sangat bersyukur sudah beriman kepada Allah itu kenikmatan yang yahdillahu may yasha, kan? Uh, uh, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Uh, uh, gimana tuh? Man yudillalah faman wa may yudlilhu fala hadiyalah. Gimana? Yang biasa bukan mukadimah saya jadi lupa. Ya, pokoknya itu. Intinya hidayah itu yang Allah berikan hidayah akan ihtada wa man yudillu fala hadiyalah. Ya, orang yang kemudian sudah diberikan hidayah tidak akan bisa disesatkan oleh orang yang kemudian Allah disesatkan, dia tidak akan kemudian mendapatkan hidayah. Itu sudah menjadi kemutlakan. Itu hak prerogatif. Maka satu hal, kita harus bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita ini. Dan kita harus merasa bahwa itu keberhasilan di dalam hidup kita. Oh, pokoknya hidup sudah berhasil. Terlepas jodoh masih sangat jauh kelihatan, sudah belum ada tanda-tanda sama sekali gitu kan, misalnya pekerjaan masih gini-gini aja gitu kan, penghasilan masih sangat tidak jelas, kerjaannya tiap hari pokoknya malam begadang, pagi tidur sampai zuhur, misalnya begitu. Tetapi sudah beriman, itu kenikmatan yang sudah luar biasa. Udah syukurin aja dulu. Iman, terus mau sholat, masa masa pas saatnya sholat ya sholat, itu sudah kenikmatan yang harus kita syukuri. Artinya hidup kita sudah berhasil. Karena tujuan utama kan memang untuk itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah kepada Allah itu ya satu-satunya yang paling agung adalah mengakui Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu paling tinggi. Nah, masalah pembuktian dengan sholat 5 waktu, ya itu cara, itu tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang eh, kebetulan syariat kita begitu, tapi syariat yang lain kan belum tentu seperti itu caranya. Entah 5 waktu lah, entah berapa ya, itu syariat bisa jadi masing-masing. Tetapi mutlak yang dituntut oleh Allah dari seluruh zaman itu adalah bahwasanya untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mengikrarkan itu. Nah, maka selama kita sudah mengikrarkan itu, hidup kita sudah berhasil. Minimal main quest kalau dalam dalam ini itu tujuan utama itu sudah terpenuhi. Masalah tujuan-tujuan di luar itu semuanya, oh saya hidup itu pengen kemudian kerja nanti punya anak, ini saya pengen di sini sini. Itu kan tujuan yang bukan Allah yang nuntut itu. Itu tujuan yang kemudian kita tuntut, yang kita jadikan sendiri. Yang kalau gagal kita yang merasa gagal. Bikin sendiri, kalau gagal merasa sedih sendiri. Kan dari awal kalau nggak tidak disebut tujuan, kalau kemudian nggak nyampe kan juga nggak disebut gagal gitu kan. Jadi ya karena kita sendiri, ya walaupun nggak apa-apa, itu satu hal yang namanya manusia hidup ya harus punya target-target di luar itu semuanya. Tetapi intinya serungkat-rungkatnya orang Islam, selama dia sudah Muslim, sudah beriman, berarti dia berhasil. Harus bersyukur, harus semangat, harus bahagia, harus ceria, harus ridho. Kok bunuh diri atau apa, nggak zaman gitu. Ya, eh, ya bilang aja kalau misalnya kok kita nggak belum keterima kerja atau apa, ya sudah syukuri aja, minimal saya nggak jadi budak korporat kan, itu ya buat buat senengin diri aja kan gitu, misalnya gitu, supaya 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 santai gitu. Saya Muslim, Muslim itu harus merdeka, kita terus menghambakan kepada Allah saja gitu kan. Saya malah bisa sholat jamaah kapan aja mau, bisa ngaji kemana aja bisa.
syukurnya, walaupun ya sedih juga ngeliat dompet gini-gini aja kan gitu ya misalnya. Itu satu hal, tapi pokoknya selama kita masih beriman kepada Allah. Yang kedua, dengan kita mengetahui bahwasanya iman kita itu diberikan oleh Allah, maka itu akan menghindarkan kita dari sifat yang namanya ujub, riya, ya, sum'ah. Tidak akan sombong. Kenapa? Karena kita itu melakukan semua yang kemudian alhamdulillah Allah berikan kepada kita, itu berkat Allah. Maka tidak akan pernah ada kesombongan. Karena kita sadar betul ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak akan pernah sombong. Yang berikutnya, kita juga akan sadar diri bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa. Kalaupun kita bergerak di dalam bidang dakwah misalnya, itu tidak akan menjadikan artinya Allah memberikan hidayah kepada orang. Oke, mungkin secara asbab duniawi wasilahnya kita, tetapi kalaupun nggak ada kita ya baik-baik saja gitu. Makanya dulu Umar bin Khattab itu pernah pas beliau sepuh menuju meninggalnya, atau ya pas sekarat setelah ditancap itu, Mbok ya pilih siapa yang menjadi apa namanya, kita tuh sangat khawatir bagaimana nanti Islam itu kalau kemudian engkau nggak ada. Tapi Umar malah marah besar itu. Kalau saya mati mati aja gitu, Islam akan tetap jaya. Kenapa? Islam ini pernah ditinggal orang yang lebih baik daripada aku. Siapa? Nabi Muhammad. Ya biasa aja kok. Nyatanya Islam malah makin berkembang dan seterusnya. Islam itu Allah yang jaga, tenang aja. Gitu. Makanya alhamdulillah meskipun kemudian Rasulullah wafat sudah lama, tapi ya nyatanya di Kalimantan ada orang Islam, ya di Sulawesi, di apa namanya, Makassar juga ada orang Islam gitu. Ya di pelosok-pelosok juga ada orang Islam kan. Coba ngapain Islam sampai situ? Ibaratnya kalau kemudian bukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembawa-pembawanya juga bukan orang yang murni-murni benar juga. Dia awalnya mau dagang, kebetulan dia Islam, kemudian orang lain dia niat awalnya ke dagang ke sini tuh misalnya. Ya, atau misalnya Ustadz ya kan. Ustadz niat ngajar itu apa ya, supaya dia dapat apa namanya, bayaran apa segala macam. Iya niatnya juga gak murni-murni amat. Tapi Islam nyampe gitu. Artinya kan bukan atas tangan orang itu. Karena memang itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah terlalu sombong. Wah kalau nggak ada saya nanti Islam gimana? Baik-baik saja gitu. Malah bisa jadi banyak yang bersyukur gitu. Ah, untung udah nggak ada kan gitu bisa jadi. Jadi santai saja gitu. Nggak usah terlalu eh, nggak usah terlalu sombong lah dengan hal itu. Juga jangan terlalu khawatir. Wah kalau kita nanti nggak begini-begini nanti siapa lagi? Enggak, tenang aja udah. Ya itu. Itu kemudian karena apa? Ya tentu kita sebagai manusia memang dituntut untuk ya kita ya, bukan kemudian kita melakukan sesuatu itu bukan karena Islam butuh kita, tetapi kita yang butuh kemudian. Karena memang ya kita jadi umat Rasulullah itu ya kalau bisa khairun nasi anfa'uhum linnas kan begitu. Prestasi kita itu kan kemudian kita bisa punya manfaat untuk manusia juga. Kita bisa mengurus, bisa ikut andil menjadi sebab atau menjadi delegasi gitu ya, menjadi pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ikut ngurusi umatnya gitu. Ya meskipun ya terserah dengan caranya masing-masing lah. Anak-anak kecil ngajar TPA kita ikut ngajar, anak-anak sekolah kita. Begitu. Apapun yang bisa dilakukan untuk kemudian berkhidmat kepada umat Rasulullah sebagaimana Rasulullah lakukan. Nah itulah ya. Ya, karena pewaris Nabi Rasulullah yang mencintai Nabi betulan adalah yang kemudian mengikuti sunnah Nabi. Yang itu sunnah Nabi itu ya Rasulullah tuh paling besar adalah beliau berkhidmah untuk umatnya. Itu orang yang paling berkhidmah untuk umatnya itu. Nah, ini makanya teman-teman harus punya punya visi di dalam hidupnya itu. Saya itu pokoknya hidup untuk berkhidmah. Oke, eh, lebih spesifik lagi ya. Kita sudah Islam apa segala macam, tapi kalau bisa itu punya visi khidmah. Saya pokoknya mau khidmah untuk umat. Ya apapun yang bisa saya lakukan. Saya pokoknya pengen manfaat atas nama apa? Atas nama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting lagi karena itu yang mutlak. Karena kalau kita atas nama nama hak asasi, atas nama kebaikan, atas nama demokrasi, apa segala macam nilai-nilai yang kita ambil, kalau tidak diujungkan kepada Islam, iya kalau nanti kemudian Rasulullah bilang yang mengajarkan itu semuanya kan saya, kata Rasul itu. Kok nggak pernah nyebut itu dari saya? Itu gimana coba? Selesai kita bisa di akhirat kan? Ya sudah. Terus pokoknya kalaupun kita melihat hak asasi manusia itu, oh, karena saya memperjuangkan hak asasi itu ya karena memang Islam menyuruhnya. Karena ujung-ujungnya adalah karena Islam menyuruhnya. Itu adalah cara saya untuk mencari ridho Allah. Ujung-ujungnya adalah Allah. Gitu. Tetap apapun itu. Karena yang namanya hak asasi manusia itu kan sesuatu yang ya tadi nisbi, yang kemudian tidak ada atau keberadaannya itu apa namanya tidak mutlak. Tetapi nisbi, nisbi itu apa ya? Nisbi itu artinya ya tidak mutlak. Artinya sangat kondisional gitu, tergantung. Bisa ada, bisa enggak. Oke, ini adalah orang yang
menceritakan tentang bagaimana bahwasanya kuasa Allah untuk memberikan hidayah itu begitu mutlak sampai sudah sejelas ini pun orang yang memang kafir ya tidak takdirkan Allah beriman ya tidak beriman. Maka kita wajib bersyukur, tapi kita juga akhirnya tidak sombong, kemudian kita mendoakan ya meminta kepada Allah untuk supaya orang-orang yang kita sayang itu mendapatkan hidayah. Oke. Kemudian yang berikutnya, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Ini satu ayat tentang munafik ya, tentang orang munafik. Disebutkan di situ wa yaquluna, dan mereka berkata yaitu orang-orang munafik, amanna, kami telah beriman kepada Allah, billahi wa birrasul, dan kepada Rasulullah. Wa ata'na, dan kami mentaati perintah Allah. Tsumma, kemudian yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Ternyata sebagian dari mereka itu ada yang berpaling. Artinya katanya beriman tapi ujung-ujungnya bil mukminin, dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Tentu meskipun ya ini konteksnya adalah tentang orang-orang munafik zaman itu. Nanti munafik itu dibagi dua. Ada munafik secara i'tiqadi, ada yang munafik amali. Ya, membaginya itu intinya ada satu munafik besar, satu munafik kecil. Munafik besar itu munafik yang i'tiqad, yang keyakinan. Hatinya benar-benar tidak Islam. Dia berislam hanya supaya mendapatkan sesuatu saja dari Rasulullah. Nah, ini yang rata-rata di zaman Nabi itu begitu. Tapi kalau di zaman sekarang itu rata-rata insya Allah cuma munafik amal saja. Munafik amal tuh ya dia memang aslinya Islam. Cuman kebetulan kelakuannya kayak orang munafik gitu aja. Ya kalau ngomong suka bohong, ya kalaupun ngomong memperjuangkan Islam ya atas nama dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, maka kita jangan terlalu ngecap orang lain munafik. Karena bisa jadi di dalam diri kita juga ada sisi itu. Tanda-tanda itu. Terlebih lagi, beda konteksnya antara zaman Nabi sama kita. Orang zaman Nabi kalau munafik ya munafik beneran, kafir beneran gitu. Kenapa? Karena yang dibela jelas Nabi. Sehingga yang menentang Nabi, iya jelas salah. Gitu. Tapi di zaman sekarang, hanya gara-gara tidak sesuai pilihannya dengan kita, terus dibilang munafik. Lah yang kita bela juga apa juga belum tentu jelas kok. Oh, jangan-jangan yang kita bela adalah ego kita. Sehingga ya wajar aja kalau dia nggak ngebela. Artinya ya kalau berantem ya berantemnya biasa aja gitu, nggak usah kayak berantem di zaman Nabi beneran yang munafik ya munafik kafir gitu, yang dibela jelas, ya kemudian ditentang juga jelas. Nah, sedangkan kalau kita yang dibela juga nggak terlalu jelas, yang ditentang juga nggak terlalu jelas, yang dibela belum tentu benar, yang ditentang belum tentu salah. Artinya ada sisi benarnya, ada sisi salahnya tetap, karena tidak mutlak gitu. Maka rata-rata kalau sekarang yang munafiknya amal. Dan kita pun juga tidak bisa ngeklaim bahwa dia munafik apa enggak. Karena munafik itu namanya munafik itu adalah menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu. Nah, kalau sudah disembunyikan, bagaimana kita tahu bahwa itu ada sesuatu yang tersembunyi? Kecuali apa yang kita nampakkan. Ya. Nah, kita hanya bisa melihat apa yang nampak saja. Nah, kalau kemudian dari yang nampak kita nggak mau menerima, terus kita mentafsir-tafsir bahwasannya yang tersembunyi itu berbeda dengan yang diterima. Lah terus maunya apa? Ini kan berarti murni asumsi di dalam diri kita kan gitu. Nah, ini makanya nggak usah terlalu menghukumi orang munafik atau apa, itu jangan. Kenapa? Ya karena rata-rata munafik amal. Munafik amal itu ya mungkin ada dari sisi kita ya sisi itunya gitu. Ngomongnya atas nama A padahal sebenarnya atas nama B. Oke. Dan ini kondisinya adalah ketika di zaman Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Dan memang sunatullahnya begitu. Kalau kita lagi susah itu insya Allah nggak ada orang, semua orang yang di sisi kita itu tulus. Tapi kalau begitu kita sedang berhasil, itu ya banyak orang-orang tidak tulus di sekitar kita. Itu sudah sejak zaman dulu. Karena kalau kalau kita lagi susah, ngapain orang-orang nggak tulus dekat sama kita kan? Itu sunatullahnya begitu. Nah, makanya biasa saja. Kalau kita lagi sukses, kok banyak orang yang kemudian mendekat sama kita atau apa, ya biasa aja, santai aja. Nggak usah, oh kamu, nah, gitu. Nggak usah terlalu direndahkan. Bisa jadi kita juga begitu kok, gitu. Sama orang yang sukses kita juga deketin kan itu, ya wajar aja. Manusiawi aja, biasa aja. Oke. Wa mukminin, mereka bukan orang beriman. Dikatakan bahwasanya ini turun kepada seorang sahabat bernama Bishr. Ini seorang munafik, ya seorang munafik bernama Bishr. Yang mana Bishr ini kemudian sedang punya masalah dengan orang Yahudi tentang masalah persengketaan tanah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan, ini ada dua versi. Ada yang bilang pertama bahwasanya dia itu langsung datang tidak kepada Rasulullah. Dia sedang berseteru dengan Yahudi ini. Yuk kita datang saja kepada
siapa? Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu Bani Nadir, seorang Yahudi Bani Nadir. Kita datang aja kepada Ka'ab bin Ashraf. Kenapa? Karena si Bishr ini yang notabene secara zahir muslim, itu kemudian dia tahu bahwasanya dia sedang curang. Kalau datang ke Rasulullah pasti saya kalah. Ke Bishr, ke kini aja, Ka'ab aja. Karena ia mungkin bisa disogok kita. Karena itulah ciri-ciri maksiat itu adalah pelakunya tahu kalau itu maksiat. Ciri-ciri maksiat itu tahu. Bahkan dia pun nggak mau. Misalnya nih, ada seorang korupsi. Terus korupsi itu kecolongan mobilnya. Itu dia pasti akan teriak, maling, so mobil saya dicuri gitu. Mobil saya dicuri. Ya, padahal sebenarnya dia juga nyolong gitu kan. Maka pencuri pun tidak mau kalau barangnya dicuri. Maka kalau guyonannya itu, bahkan setan yang suka menggoda seseorang untuk selingkuh, kalau kemudian selingkuhannya sama istrinya si setan itu juga dia nggak mau kan gitu. Katanya begitu. Jadi guyonannya. Artinya kemaksiatan adalah yang pelakunya sendiri sebenarnya tidak mau kalau dia terkena dampak jeleknya itu. Nah, itu kemaksiatan itu berarti seperti itu. Oke. Eh, karena dia tahu, maka dia datang kepada Ka'ab bin Ashraf. Nah, di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya, ini menceritakan tentang dia. Di riwayat yang lain, mengatakan bahwasanya Bishr ini datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Yahudi yang menang. Karena memang dia yang curang, Yahudi yang apa. Kemudian datang kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, Rasulullah bilang apa? Rasul bilang ini yang benar. Ya udah, sama kayak Rasulullah. Gitu aja. Abu Bakar memang gitu doang. Nggak terima lagi, akhirnya datang ke Umar. Datang ke Umar, terus udah datang ke Rasulullah. Udah, apa kata Rasul? Gini-gini. Udah datang ke Abu Bakar. Udah, gini. Terus ya makanya saya banding lagi ke Umar. Ini banding sama Umar, akhirnya dibelah itu orang. Ya, dipenggal itu orang karena pada muslim itu. Artinya setelah lahir muslim. Kenapa? Ya kalau sama Rasul aja nggak terima, ngapain datang ke saya kan gitu ya. Apa gunanya untuk saya? Berarti yang kamu cari itu bukan adalah pembenaran. Makanya salah satu riwayat Umar disebut karena kejadian ini. Ya, tapi ya di zaman dulu informasinya ada. Sehingga bisa kita tuduh siapa orang munafik itu nggak bisa. Oke. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi, Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar dia menghukum antar mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, mereka kemudian tidak mau untuk datang kepada Rasulullah, mereka memilih untuk dihukumi sama orang lain saja. Ini ceritanya tentang Bishr yang memilih kepada Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi, karena tahu kalau ke Rasulullah pasti dia kalah. Wa iyyakullu, kalau dalam kondisi dia akan diuntungkan, dia akan datang kepada Rasul dengan cepat. Gitu. Jadi kalau Islam lagi jaya, dia numpang jaya. Kalau Islam lagi turun, dia ikut menginjak-injak lah, kurang lebih gitu. Itu agak-agak sifat munafik gitu yang begitu. Tapi ya wis, nggak usah menghukumi orang lain. Sekali lagi, nggak usah menghukumi orang lain. Kemudian, afi qulubihim maradun. Nah, ini Allah bertanya lagi, walaupun pertanyaan Allah itu bukan untuk bertanya, untuk mencari informasi, tapi pertanyaan Allah itu adalah untuk memberikan istihza kepada mereka, untuk merendahkan mereka. Apa di dalam hati mereka itu ada penyakit? Artinya kok nggak konsisten kayak gitu? Ini gimana sih gitu? Amir tabu, kemungkinannya di dalam hatinya ada masalah. Atau yang kedua adalah amir tabu, atau mereka ragu bahwasanya Muhammad ini memang benar utusan Allah. Yang mana itu salah semua. Am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluhum. Atau mereka takut Allah itu menzalimi mereka. Am yakhafuna, atau mereka takut ayyahifa, eh, Allah tidak berlaku adil. An itu untuk, yahifa itu berlaku adil atau berlaku tidak adil. An yazlima gitu ya. Allah berlaku tidak adil atas mereka. Artinya mereka dirugikan oleh Allah gara-gara harusnya saya mendapatkannya itu 10 juta, tapi kok saya cuma dapat 5 juta. Berarti dicurangi sama Allah gitu. Atau Rasulnya yang mencurangi. Bal ulaika humuz zalimun. Enggak, sesungguhnya yang zalim itu ya mereka. Mereka yang kemudian tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau memang salah ya salah aja. Ya, kalau yang salah ya salah saja, akui kesalahan. Orang salah itu biasa. Yang penting orang salah itu ngaku salah, sehingga taubat itu ngaku salah. Ngaku salahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang salah lagi adalah udah salah tidak mau ngaku salah, akhirnya sombong malah menolak kebenaran. Itu yang kemudian sangat salah. Hanya karena takut atau hanya karena ego, saya nggak mau disalahkan. Ini yang kemudian malah berujung kepada kesalahan yang lebih fatal, yaitu bisa kepada kekufuran. Ibaratnya orang nggak sholat yang ngaku aja nggak salah, ya salah.
Jangan sampai udah nggak sholat, kemudian malah mengatakan, oh tidak, sholat itu kan yang penting zikir, yang penting ingat. Nah itu lebih salah lagi gitu. Nah jangan sampai kemudian kesalahan kita mengantarkan kepada kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Nah, tapi ya sekali lagi, hidayah itu milik Allah. Ada yang hanya karena masalah ego akhirnya dia tidak mau menerima kebenaran. Artinya ada yang kemudian karena alasan alasan hawa nafsu, kekuasaan lah, harta lah, alasan nama baik lah, apapun itu, takut anak, takut istri dan seterusnya, akhirnya dia melakukan kezaliman-kezaliman. Maka hidayah itu mahal, hidayah itu hak prerogatif Allah. Ya alhamdulillah kita dengan segala kondisi dikasih keimanan. Dan kita dalam kondisi saat ini, bahwasanya kita lahir di sini, dalam kondisi yang sudah seperti ini, di Indonesia yang seperti ini, misalnya begitu ya, kalau katakanlah kalian kayak itu ya, tapi itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengatakan sekarang dari kondisi sedang baik-baik saja, enggak, tapi maksudnya, ya sudah, kalaupun kita dalam kondisi begini, ya udah, alhamdulillah. Kok saya di antara yang kemudian dalam kondisi katakanlah tidak baik, kok saya termasuk yang ya lumayan lah, nggak zalim sama orang, meskipun nggak zalim karena nggak punya kesempatan, tapi saya tidak dikasih kesempatan, itu cinta Allah kepada kita. Saya tidak dikasih kesempatan untuk zalim itu karena makanya nggak usah terlalu menuduh apa sih namanya, merendahkan orang juga, jangan. Ketika seseorang berbuat kezaliman, kenapa? Ya karena bisa jadi kita tidak zalim karena kita tidak punya kemampuan untuk zalim itu. Eh, wah ini korupsi triliunan, ada yang kemudian berapa 101 ton emas gitu kan dan seterusnya. Iya iya, itu memang nampaknya jelek banget. Tapi yang ngomong itu ternyata disogok 100.000 buat pilkada juga mau ngambil gitu. Lah 100.000 jadi sikat gimana 100 triliun kan begitu ibaratnya. Itu ibaratnya gitu. Yang ngomong adalah orang yang begitu ya. Berarti dia adalah orang yang zalim tapi nggak punya kesempatan. Tapi yuk harus disyukuri. Alhamdulillah kok saya zalimnya cuma 100.000. Urusannya gampang loh di akhirat gitu ya. Kalau urusannya kok sampai 100 triliun, nah berarti Allah sayang sama kita. Disyukuri saja, dilihat ini sebagai suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oke, nah ini. Jadi bal ulaika humul zalimun, ya semoga kita terhindar dari kepada kezaliman-kezaliman dan semoga kemudian kita itu menjadi orang-orang yang ya kalau salah ngaku salah, yang kemudian proporsional. Soleh, soleh itu artinya pantas. Ya pantas itu proporsional, sewajarnya saja. Ya mungkin kalau kayak Arida gini ya, sesoleh-solehnya Arida kayaknya nongkrong di warung kopi masih pantas lah gitu ya. Tapi kalau kayak Imam Sudes kok nongkrong di warung kopi kayaknya udah nggak pantas. Ya, itu soleh itu. Soleh itu pantas artinya. Ya, semoga pantasnya kita itu kayak gimana ya udah kayak gitu aja gitu. Ya, ya mungkin nanti naik-naik terus itu standar kepantasan itu. Oke, itu makna kesolehan tuh begitu. Oke, ini ayat yang ke-50 ya, terkait dengan intinya kita bahas tentang bagaimana kemudian Allah sudah berikan data, fakta, ayat yang begitu luar biasa menunjukkan Allah itu ada, Allah itu Tuhan dan segala macam. Tetapi kok mereka tidak bisa juga? Itu untuk menghinakan bahwasanya memang mereka dihinakan oleh Allah. Sehingga kita sebagai orang yang dapat hidayah, meskipun katakanlah kalian belum merasa puas dengan ketaatan kalian gitu dan seterusnya, kita dikasih Islam itu udah luar biasa. Syukur. Nah, syukur itu yang akan melahirkan ketaatan yang berikutnya. Karena salah satu syukur, Rasulullah itu saking syukurnya sampai ibadah kakinya bengkak pun bukan nggak kerasa ya. Tetap sakit, teman. Ya udah nggak masalah gitu. Kalau cuma kayak gini doang mah nggak masalah. Kayak misalnya nih Arida, misalnya, atau mungkin Uni lah, Uni dilamar seorang ustadz yang hafid S3 doktor soleh luar biasa, alimnya luar biasa, ya kaya juga, yang ganteng juga misalnya gitu. Wah, saking bersyukurnya sampai akhirnya eh, dia jual HP, yuk kita makan-makan. Udah, saya nggak punya HP nggak masalah kan gitu. Bukan kemudian dia nggak kerasa HP-nya hilang, enggak. Tetapi dia kerasa HP-nya hilang, tapi nggak masalah karena dapat kenikmatan yang begitu besar. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Sehingga seseorang kalau bersyukur itu dia sakit pun kerasa sakit, tapi alah kayak gini doang nggak masalah, tetap tetap senyum dia, tetap semangat, tetap senang, tetap bersyukur. Nah itu saking besarnya kenikmatan yang dia rasakan. Nah ini makanya kita harus bisa memposisikan bahwa kenikmatan hidayah itu ternyata seperti itu. Sudah sekian gamblang ternyata Allah tidak beri, ya tidak. Orang yang kemudian nggak ngerti apa pak, nggak ngah-ngoh gitu ibaratnya gitu. Tapi kasih Allah kasih hidayah selesai, dapat hidayah dia. Gitu ya. Nah, hidayah banyak sekali apa eh, atau apa namanya wasilah untuk mendapatkan hidayah kan banyak sekali. Ada orang yang dapat hidayah gara-gara peneliti, ada orang yang karena Indomie, ada yang orang dapat hidayah karena ya eh, hal-hal sepele bisa jadi itu sebab hidayah seseorang. Itulah Allah memberikan hidayah terserah aja lewat jalan Indomie bisa, lewat jalan
Allah menyesatkan lewat jalur Indomie ya bisa kan gitu ya. Itu makanya ini adalah suatu kenikmatan yang begitu harus kita syukuri bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa supaya kita kemudian tidak tidak mengeluh saja gitu ya. Wah, Allah ya Allah saya itu adalah orang yang sudah dikasih kenikmatan yang begitu banyak, maka saya ini justru malah orang yang tidak terlalu bisa bersyukur. Nah, intinya seperti itu. Nah, dan insya Allah kalau sudah seperti itu tidak akan terjadi ketoliman-ketoliman seperti itu. Allah alam bisawab, saya kira untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Ardi untuk sesi berikutnya. Mungkin ada tanya jawab atau yang lainnya. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mangga Oke. yang mau bertanya. Oke, Kak Arida, Baik, apa dulu? langsung ya. Oke. Jadi ini Ustadz mau tanya Ustadz, kalau tadi kan dibahas orang yang salah tapi masih dalam kondisi sadar Ustadz, kalau dia salah kan masih kesempatan taubatnya kan lumayan lebih besar ya Ustadz ya. Nah kalau Hmm. seandainya orang yang salah tapi nggak sadar kalau dia salah itu gimana Ustadz? Itu. Kenapa kok bisa nggak sadar kalau dia salah? Nah Apakah itu karena Ustadz. tidak tahu itu salah? Kalau tidak tahu itu salah, maka tidak ada kesalahan dari orang yang tidak salah. Tidak ada kesalahan dari orang yang tidak tahu. Karena Imam siapa namanya? Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Bunya itu mengatakan bahwasanya innamal halalu halalu hukman la, lal halalu ainan. Namanya halal itu halal secara hukum, bukan secara esensinya. Artinya bisa jadi yang kita makan itu ya nggak halal-halal amat secara materi. Tetapi secara hukum ya pokoknya menurut saya halal apa dalam pandangan saya dalam secara hukum halal ya sudah selesai. Bahkan bisa jadi itu beras berasal dari ya ada najisnya mungkin atau mungkin di situ katakanlah ditanam di sawah. Oh, tapi itu bapak saya ditanam di bapak saya. Itu kan halal berarti itu semuanya dari cara yang halal gitu kan. Oke, bapak kita dapat dari siapa? Dari kakeknya. Bisa jadi pas penerimaan sawah itu juga ada konflik-konflik dikit lah dengan saudaranya bisa jadi. Atau mungkin di bapak kita nggak ada. Di kakek kita dulu dapat itu dari cara apa? Akhirnya gitu. Sebenarnya ada. Makanya disebutkan bahwa yang namanya halal itu halal hukuman. Hal secara hukum, bukan secara materi. Bukan secara real itu halal benar apa enggak. Terbebas dari seluruhnya atau tidak. Ya itu. Artinya ya sudah, kalau karena ketidaktahuan maka nggak masalah. Dikatakan Kiai Soleh, Kiai Isnawi atau siapa gitu namanya saya lupa. Itu dikatakan dia itu pernah dijebak sama Jepang. Dijebak sama Jepang untuk kemudian membuktikan katanya keramat kan gitu ya. Kiai keramat segala macam. Ayo kita jebak saja. Kita jebak, diundang ke pesta, dibilang ini ayam atau ini kambing gitu atau ini daging gitu. Nah, akhirnya dia makan bismillah. Ternyata setelah itu dikasih tahu bahwasanya digunakan disengaja untuk dipermalukan Kiai Asnawi ini. Dipermalukan kemudian Kiai katanya keramat. Kok nggak tahu kalau sebenarnya yang saya hidangkan untuk Bapak itu untuk Kiai itu adalah anjing, itu bukan daging, itu anjing gitu. Ya, malah kemudian yang ingin menghinakan itu malah terhinakan sendiri karena dia dengan lugasnya mengatakan alhamdulillah saya bisa makan daging anjing dengan cara yang halal kan nggak tahu kan gitu ya. Ya, kalau nggak kayak gini saya nggak tahu rasa anjing itu kayak gimana gitu, jadi penasaran juga sebenarnya cuman karena harum nggak makan gitu. Ternyata seperti itu gitu kan, jadi lah gimana sih gitu. Ya karena memang seperti itu bahwasanya halal itu ya hal secara hukum bukan secara materi aslinya, ya selama menurut kita halal ya selesai. Maka kalau ketidaktahuan, karena ya bukan haram, bukan haram. Tetapi karena kalau sudah kehilangan sensitivitasnya, nah itu yang kemudian perlu khawatir. Artinya kenapa kok melakukan keburukan? Ya karena tidak sadar bahwa ini buruk. Dan itu sekarang sensitivitas terkait masalah dosa itu ya kita sudah agak tidak terlalu sensitif gitu, sudah terlalu kebas gitu dengan kemaksiatan itu. Karena ya misalnya nih, ya kemarin saya sampaikan bahwasanya kayak misalnya melihat perempuan buka jilbab. Misalnya di stiker sampo atau mungkin di iklan sampo. Ya kita merasa itu tidak melakukan dosa kan kita. Ya padahal Arida coba saya nanya. Melihat perempuan tidak berjilbab itu dosa apa enggak? Bisa Ustadz. Oke, tapi antum ngelihat ya nonton TV gitu atau YouTube ya biasa aja kan gitu.
bahkan wah ini bagus, ini ada Iya, Ustaz. inspirasinya gini, ya gitu. Ya itu sudah mulai, tapi wis nggak usah terlalu masalah gitu, karena apa ya, nggak usah terlalu khawatir karena begini, Allah tuh Maha Rahman Maha Rahim, udah tenang aja. Allah tuh bukan kayak polisi polisi India lah gitu, atau polisi yang ketat banget pokoknya harus prosedural, nggak mau tahu pokoknya ini salah-salah. Enggak, Allah tuh Maha Rahman Maha Rahim. Bukan amalan kita yang mengantarkan kita ke surga, tetapi rahmat Allah yang kemudian akan menjemput kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wis tenang saja, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Yang kemudian mentakdirkan kondisi kita kok lahir di akhir zaman yang begini, ya itu Allah, ya sudah gitu. Wis pokoknya tenang saja. Lakukan apa yang bisa dilakukan, upayakan sebaik mungkin, cari ridho Allah dengan semaksimal mungkin. Udah pasrah, bersyukur, tetap percaya, yakin kepada apa namanya Rahman Rahimnya Allah, tetap kemudian ada rasa khawatir, takut dan seterusnya. Jadi roja dan khaufnya itu ya tetap harus seimbang gitu ya. Tetapi nggak usah yang berlebihan sehingga kayak wah umat sudah zaman akhir kita berbuat dosa, orang udah nggak kerasa dosa. Akhirnya cuman ini saja, sumpah serapah saja, cuman melaknat sana sini aja, nggak melakukan hal yang produktif. Nah, itulah adalah orang yang paling buruk buat di saat itu sebenarnya. Orang yang begitu tuh, gitu. Yang tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan perbaikan, tidak manfaat sama orang, isinya cuma ngeracu saja. Nggak, jangan jadi orang seperti itu. Nggak manfaat. Nah, tapi ya sekali lagi bisa jadi karena seperti itu. Sehingga ya kalau sudah seperti itu ya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ini. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah dengan membaca sesimpel, kalau kalau nanti membaca doa pagi petang itu gimana? Allahumma Allahumma ini uh, a'udzubika min an usyrika bika wala a'lam, kan gitu. Itu kan doa yang tidak semua orang juga tahu ya. Tapi minimal ihdinas siratal mustaqim itu ya Allah, pokoknya kalau saya salah tunjukkan gue yang benar, udah gitu aja. Saya nggak tahu saya salah di mana, mungkin saya ada hal-hal yang sudah saya tidak kerasa apa segala macam. Terus pokoknya ihdinas siratal mustaqim, saya pasrah bongkoan, eh, berikan hidayah kepada saya. Udah segitu aja. Nggak tahu, terserah mau yang mana dulu yang dikasih, bagian mana yang perlu bisa diperbaiki, pokoknya yang mana saja. Saya pasrah gitu. Ya, dalam doa itu ada kepasrahan. Saya dibawa kemana saja, saya dikasih yang mana dulu, pokoknya ya Allah saya eh, terima saja. Saya meminta pokoknya. Nah ini, saya kira cukup seperti itu saja. Nggak usah terlalu yang dipikir mumet gitu. Karena mumet betulan kalian kan melihat kondisi ini, tiba-tiba ternyata putusan-putusan itu bisa dirubah-rubah sedemikian gampang kan gitu misalnya. Nah, kan kalian mesti wah akan naik lagi kan, santai santai, tenang saja, dunia ini akan baik-baik saja kan. Dunia ini akan baik-baik saja. Ya kalau nggak baik-baik saja ya semoga kita tetap baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja ya karena memang Allah sedang menghendaki demikian. Udah gitu aja. Ya kita upayakan yang bisa kita upayakan, amar ma'ruf nahi munkar juga tetap kita lakukan dengan cara yang proporsional, tidak kontraproduktif kan gitu. Kan gitu. Nah, itu penting itu. Wis, senang saja insya Allah. Aman Bek ya. Sebelanda masih jauh Bek. Baik, Ustaz. Oke. Makasih, Ustaz. Oke. Ada lagi mungkin? Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Oke. Silakan Nabila. Ya, bismillah. Izin bertanya mengenai tadi apa sih ayat-ayat pertanyaan. Nah, tadi kan di ayat 41 itu ada alam tara itu ya kalimat pertanyaan Ustaz ya. Nah, kalau yang pernah Ana dengar kalau di yang atin itu yang biasa di tafsir Bekasi ya, itu di bawahnya ada ayat bukan ayat ya, tapi kayak seperti jawaban ya. Jawaban yang sering Ana dihafalin ketika masih kecil dulu. Nah, itu kan kayak tidak semua ayat-ayat itu ada kayak apa ulama itu kayak menuliskan jawaban gitu Ustaz ya. Itu perbedaan pertanyaan itu gimana Ustaz Afan? Oke. Misalnya alaisa Allahu jadi ini. Alaisa Allah bi ahkamil hakimin misalnya gitu. Oke, bala wa ana ala dzalika minasyahidin gitu misalnya. Ya sebenarnya ini yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Allah lemparkan kepada kita sih. Ya, ini beda. Kalau yang afi qulubihim itu pertanyaan yang Allah bertanya. Tetapi kalau yang 40 berapa sih? 41 itu alam taro itu tidakkah kalian melihat? Allah bertanya memberikan instruksi kepada kita. Emang kalian nggak lihat gitu? Atau lihatlah. Ya, intinya tapi
kemudian kita disuruh untuk merespon. Ya, respon itu ya ada secara qaulan wa ada secara fi'lan. Ya. Qaulan itu ya salah satunya alaihissallahu bi ahkamil hakimin gitu ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin misalnya seperti itu. Ya itu cuman cara ulama untuk kemudian merespon ayat. Boleh nggak dibaca ketika di dalam sholat? Boleh. Boleh, karena Rasulullah itu Abu Hudzaifah kan pernah itu makmum sama Rasulullah yang beliau sholatnya itu berjilid-jilid itu bersurat-surat gitu kan. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu kan. Atau mungkin ada yang di skip satu surat, saya lupa. Antara An-Nisa yang di skip atau Al-Imran yang di skip gitu. Pokoknya dari Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Sampai dia kapok. Nah, dia menyaksikan di situ, pokoknya Rasulullah kalau mendengar ayat yang perlu direspon, beliau kadang merespon. Dengan apa? Tentang kondisi tentang orang munafik misalnya. Oh, orang munafik itu jelek, orang kafir itu jelek. Beliau berta'awud untuk semoga tidak menjadi yang seperti itu. Kalau diceritakan orang-orang yang baik, meminta untuk menjadi seperti bagian dari mereka. Ada kenikmatan, Rasulullah meminta supaya termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Nah, gitu. Itu kan salah satu ngerespon. Sehingga itu bukan satu catatan baku. Ngeresponnya tidak harus dengan qaul, tapi bisa dengan tapi Rasulullah mengucapkan itu memang, mengucapkan secara lisan. Berdoa setelah dengar ayat itu doa. Lanjut lagi ayat yang lain. Ya tapi doanya pelan, misalnya cuma sedikit-sedikit saja. Nah, maka balau anak-anak dari kami syahidin itu bukan sunnah ya, tetapi itu bukan redaksi yang setahu saya dari Rasulullah, tetapi ya tidak masalah untuk dipakai. Dan bagaimana caranya? Seluruh ayat harusnya direspon ya, entah dengan respon ucapan atau kemudian iya ya, gitu ya, kan gitu ya. Iya ya, kenapa nggak begitu ya? Nah, misalnya begitu. Nah, itu kan respon. Nah, itu harusnya direspon seperti itu. Nah, kalau ngomong balau anak dari syahidin tapi juga nggak ngerti artinya ya agak percuma sebenarnya. Sebenarnya agak percuma itu. Karena itu tidak menjadi syariat atas ucapannya. Berbeda dengan Quran. Quran kita nggak paham, nggak apa-apa. Tapi kalau ucapan tadi kan kalau nggak paham terus ngapain dibaca? Kan gitu. Kan kalau kayak malah jadi doa, kayak jadi wirid gitu. Kayak jadi jampi-jampi yang nggak tahu apa maknanya gitu. Nah, gitu. Jadi cara membedakan apa? Ya harusnya semuanya ada sih. Harusnya semuanya ada responnya gitu. Tapi ya kalau ini kan tadi kan tentang Allah ya. Tidakkah Allah itu seperti ini? Iya, saya mengakui itu. Nah, kan gitu. Kalau tentang Allah, tapi kalau ini kan pertanyaannya, emang mereka di dalam hatinya itu ada, kita nggak usah ikut menghakimi orang lain. Ini kan Allah sedang menghakimi orang nih. Ya, kita nggak usah ikut menghakimi. Tapi kalau pertanyaan tentang tidakkah Allah sudah begini buat kalian? Iya ya Allah, iya saya akui. Kan itu, kan itu. Nah, kalau mungkin pertanyaan kepada Allah ya mungkin ada kita responnya untuk tapi kalau Allah sedang menghakimi orang kita nggak usah ikut-ikutan. Iya tuh ya Allah tuh kayak gitu, nggak usah, nggak usah. Karena bisa jadi itu kita kan. Ya Allah, semoga saya jangan deh. Nah, mungkin begitu cara responnya. Tidakkah kalian itu tahu bahwasanya gini, kok kalian masih begini? Iya ya Allah, mohon maaf. Astagfirullah. Kan gitu. Itu salah satu respon. Sehingga ya tidak ada bagus ya. Tak kira ya caranya seperti itu. Tergantung konteksnya, sedang apa, pertanyaan yang seperti apa yang dimaksud, tujuannya apa, gitu ya. Respon kita apa. Ya bisa jadi itu muhasabah buat kita diri sendiri. Karena kadang kan membaca suatu ayat kok Allah kayak sedang menegur saya dan seterusnya kan itu. Ya Allah. Tapi pakai bahasa Arab kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat ya terserah. Gitu. Tapi tidak ada kesunahan secara spesifik ya. Tidak ada kesunahan secara spesifik gitu. Allah a'lam bishawab. Semoga menjawab. Baik, Ustaz, syukuran. Oke, mana? Ada lagi mungkin? Saya izin bertanya, Ustaz. Siap, silakan. Tadi sempat membahas tentang ridho ya, Ustaz. Saya ingin bertanya sebenarnya ridho yang benar itu seperti apa, Ustaz? Kan ridho itu kan berarti kita menerima takdir yang Allah berikan, Ustaz. Terus jika kita berdoa untuk meminta keadaan kita diubah, itu apakah tandanya kita tidak ridho atau bagaimana, Ustaz? Oke. Itu, Ustaz. Oke, ridho itu seperti apa? Nah, ridho itu adalah kemudian kita tidak mempertanyakan, tidak komplain bahwasanya kenapa kok begini gitu. Nah, tidak, tapi bahwasanya kita meminta yang lain kan juga kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masalah, itu bukan bentuk ketidakridhoan. Nah, permintaan kepada Allah itu bukan bentuk ketidakridhoan. Yang namanya ridho itu yang penting kemudian kita tidak merasa dizalimi. Tidak kemudian
menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak tepat. Itu tidak ridho kan ujungnya adalah itu. Berarti Allah jahat. Berarti Allah tidak sayang kepada saya. Berarti Allah begini. Nah, itu yang nggak boleh itu. Itu adalah ketidakridhoan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau setelah itu, ya Allah, ya memang saya kondisinya seperti ini. Saya terus terang nggak kuat ya Allah. Itu bukan tidak ridho itu. Karena tidak menyempatkan kepada Allah sifat-sifat yang buruk, pandangan yang buruk. Tapi kan kita, ya Allah ini semuanya dari Engkau. Ya mungkin karena kesalahan saya. Ini kan menunjukkan bahwasanya Allah itu maha maha dikdaya, Allah itu maha bisa mengekang kita supaya kita tidak melakukan kezaliman, supaya kita sadar kan gitu. Justru malah kan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik. Nah, kalau seperti itu masalah. Tapi ridho yang indikasi kita tidak ridho itu adalah kalau kemudian kita mensematkan kepada Allah hal-hal yang tidak seharusnya disematkan kepada Allah. Itu tidak ridho itu. Itu yang bahaya. Tapi kalau selain itu, kalau cuma sekedar pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, itu bukan tidak ridho. Doa meminta seminta-mintanya, terserah kalian meminta apa aja. Pengen jadi presiden juga nggak apa-apa gitu, meskipun usianya belum cukup misalnya gitu, nggak apa-apa. Ini pengen kan, bukan tidak ridho itu. Itu misalnya. Nah, gitu, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Oke, ada lagi mungkin? Aku izin tanya, Ustaz. Ya, Maksud oke, saya silakan. ya, melanjutkan pertanyaannya Kak Ardi tadi soal ridho. Gimana kita bisa, gimana ya, kan pasti akan ada aja keadaan-keadaan yang buat kita kecewa, entah itu dan apa aja deh. Tapi kita nggak sampai nyalahin Tuhan gitu, tapi ya kita kecewa aja. Terus itu gimana cara kita membatasi diri agar nggak sampai menyalahkan Tuhan gitu atas keadaan kecewa yang kita terima. Ya begini, bahwasannya kita sedih itu ada. Ya nggak usah kok Uni lah yang kelasnya Uni gitu. Rasulullah pernah sedih nggak? Pas Khadijah diambil, Abu Thalib diambil gitu. Nah, sedih itu satu hal yang normal yang wajar. Tetapi kemudian jangan sampai menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah kan gitu? Jangan sampai. Supaya kemudian kita bisa bangkit dari itu semuanya. Jangan mengarah kepada menyalahkan Allah, tapi kemudian mengarah kepada, ya Allah, apa yang ingin kau sampaikan kepada saya? Atau ya Allah mungkin ada gitu, ada kesalahan yang kemudian saya lakukan atau apa ya saya mohon ampun. Gitu. Jadi outputnya itu adalah satu hal yang ke arah yang lebih baik. Bukan kemudian malah menyalahkan Allah, putus asa dan seterusnya. Gitu. Ya memang harus kita koreksi terus gitu. Dan mungkin kadang hati kita ini secara refleks dan tidak secara terkontrol itu kemudian menyalahkan Allah. Ya kalaupun terjadi demikian, ya wis istighfar. Ya Allah, maaf. Ya mungkin itu adalah bentuk, ya karena saya yang terlalu kecewa saja, karena kekecewaan itu karena saya yang terlalu berharap saja, kan gitu ya. Ternyata saya sadar betul bahwasanya semuanya itu di tangan Engkau ya Allah. Selama ini saya kira itu dia di tangan saya, tapi ternyata dia di tangan kawan saya. Misalnya begitu kan ya. Ternyata di tangan Engkau dan Engkau kasih kepada kawan saya, bukan kepada saya ya Allah. Jadi ya berarti terlalu merasa memiliki sesuatu itu nggak tepat, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya itu milik Engkau ya Allah kan gitu ya. Jadi itu orang sudah innalillahi, tak kirain dia mau ngelamar saya, malah ngelamar teman saya, misalnya begitu, misalnya contoh. Ya udah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, itu milik Allah ya Allah, kasih kepada siapa ya terserah ya. Sehingga kita arahkan kepada kita perlu untuk namanya sabar itu begitu. Namanya sabar itu adalah menerimanya, kemudian mencari sisi positif dari kejadian yang tidak mengenakan itu, gitu ya. Kita nggak enak pasti iyalah, nggak enak. Ada nggak enak, ada enak. Tapi itu kan bisa jadi cara Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya tadi, wah harusnya saya sama dia, tapi dia malah sama teman saya kan gitu misalnya. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kamu dari kezaliman dia. Karena ternyata menurut kamu itu orang baik, tapi sebenarnya kamu kalau hidup sama dia akan sengsara gitu. Karena dia orang yang zalim, akan mengarahkan kepada hal yang nggak baik dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi. Atau bisa jadi sebaliknya, ya menyelamatkan kamu supaya tidak zalim sama dia. Dia terlalu baik buat kamu gitu kan. Jadi wah saya kalau sama dia saya yang zalim kan gitu. Bisa jadi kan gitu.
Ya bahkan begitu pun adalah bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita supaya kita nggak zalim gitu. Jadi kamu terlalu baik buat aku itu betul juga, ada betulnya. Saya nanti zalim sama kamu gitu. Kayaknya kalau memang kita tuh harusnya nggak usah bersama aja lah. Misalnya, contoh-contoh. Itu kan cara Allah menyelamatkan kita supaya kita nggak zalim. Udah soleh, kaya, baik, sabar, meratukan istrinya, tapi tetap aja saya nggak tahu diri, saya tetap bentak-bentak dia, saya tetap dekat gitu. Berarti kan kamu yang zalim sama dia, kan bahaya, kasihan. Udahlah, mendingan dia biar di tangan orang yang bisa berterima kasih kepada dia, bisa lebih halus sama dia kan gitu. Nah, tapi kalau kamu akhirnya orang yang suka bentak-bentak dapatnya laki-laki yang pemalas gitu kan, pas. Kenapa dibentak? Ya dia malas. Kita nggak jadi zalim gitu. Kan gitu. Bisa jadi. Kan gitu. Itu cara Allah juga untuk menyelamatkan kita. Gitu. Contoh saja. Jadi intinya arahkan kepada hal yang lebih baik. Gitu ya. Selama kita menjadi arah yang lebih baik, berarti itu ujian dari Allah kepada kita, bukan azab. Kita nggak pernah tahu ini azab atau bukan. Tapi pokoknya kalau outputnya menjadi lebih baik, berarti itu ujian. Berarti itu kenikmatan dari Allah. Syukuri. Syukuri. Allah alam bisawab. Jazakallah khair. Ada lagi mungkin? Ya, Ustadz Afwan, izin bertanya lagi. Nah, suara masuk ya. Masuk. Oke. Afwan, ya tadi mengenai monggo silakan. mengenai penglihatan kita kepada suatu tindakan kezaliman. Ya kan tadi Ustadz menyampaikan bahwa ketika ada seseorang yang zalim, ya apa namanya tadi? Kita jangan lihat bahwa ke orangnya gitu ya, Ustadz ya. Tapi karena Allah membukakan pintu kezaliman itu, berarti ya jangan merendahkan orangnya, Ustadz ya. Nah, bagaimana? Pernah ini dialami Yana sendiri gitu, Ustadz. Ya dulu kesalahan sendiri kalau melihat sesuatu itu apa ya sebutannya ya, melihat sesuatu kesalahan itu kayak saya kurang objektif gitu, terus kayak bertahun-tahun berikutnya kayak baru dihadirkan kayak kesalahan itu, kayak Allah bukain ruangan, oh ini rasanya gitu ya, ini rasanya orang yang melakukan hal tersebut kayak lagi dibukain, apakah itu suatu kayak apa ya, aku telah melakukan kesalahan yang lama, terus Allah kayak ini loh rasanya gitu. Apa Ustaz? Ya, paham. Jadi ya intinya adalah ya bukan judging lah itu ibaratnya ya. Ya kecuali orang-orang yang memang sudah kayak siapa tuh namanya tuh Israel gitu misalnya, yang Sionis itu ya oke. Itu dilaknat, memang sudah terlaknat kalau itu memang luar biasa kezaliman. Artinya kita melaknat, ya itu sudah satu hal yang cukup bagi kita untuk melaknatnya. Tapi kalau kemudian sifat-sifat yang artinya melaknat itu atas nama kemanusiaan gitu ya, tidak menutup secara hak Allah kan begitu ya. Intinya paling penting seperti itu sih, jangan sampai mendikte Allah untuk menutupi, untuk memastikan apapun itu, wah pokoknya harus begini. Terus kita menuntut atas nama hak manusia saja. Saya mewakili mereka, pokoknya saya sangat melaknat kamu gitu karena kamu berbuat sangat zalim yang luar biasa. Itu oke, itu tidak masalah sampai batasan itu. Tapi intinya juga jangan judging. Jangan kemudian mendiskreditkan orang dengan memastikan dia itu pasti ahli neraka dan seterusnya. Selama masih hidup maka kemungkinan masih ada terjadi. Nah, ya bisa jadi kemudian ketika kita melihat sesuatu kesalahan itu, amar ma'ruf tetap harus ditegakkan, tapi kalau bisa sama orangnya kita tetap punya rasa kepedulian. Tidak benci kepada orangnya, tapi benci kepada kelakuannya, sehingga ya saya sebenarnya sih nggak terlalu terdampak dengan kezaliman yang kamu lakukan, tapi karena saya bisa untuk meluruskan kezaliman ini, maka saya lakukan meskipun saya harus effort. Kenapa? Karena saya peduli, saya nggak mau kalau kamu kok terus-terusan melakukan kezaliman itu, kan gitu. Harusnya kan kita kalau bisa seperti itu, menyikapinya, melihatnya.
Mungkin kemudian karena kita terlalu seperti itu, ya Allah kasih pelajaran misalnya. Nih, kamu kalau melihat orang kok suka suka menghakimi, suka dia mah emang wajar gitu dia. Nah, kemudian kita berbuat salah kemudian kita hakim, ya bisa jadi itu kemudian cara sayang Allah kepada kita untuk ngasih tahu supaya oke, cukup sekali aja. Habis ini kan kamu nggak akan melakukan lagi kan gitu. Ya, ibaratnya gitu. Bisa jadi itu adalah cara Allah menyayangi kita. Makanya harus selalu husnudzon sama Allah. Apapun yang terjadi kepada kita. Husnudzon sama Allah itu tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, dan harus kemudian bahwasanya Allah menakdirkan saya dalam posisi seperti ini, ya, baik enak ataupun tidak enak, baik secara syariat itu baik ataupun buruk, tetapi pasti ada hikmah di baliknya. Mungkin supaya oke, saya merekam asyatan ini supaya kemudian ya sudah sekarang saja, kemudian kebetulan saya masih bisa sadar, masih berada di lingkungan orang yang bisa menyadarkan, sehingga kalaupun iya saya terukur, sehingga saya sudah tahu bahayanya untuk mencoba kedoliman yang ini, sehingga besok-besok insya Allah saya sudah nggak akan lagi gitu. Nah, ini kan bisa jadi seperti itu, husnudzon saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian itu pun jangan dianggap bahwa ini dibalas ini saya, berarti Allah sedang benci sama saya. Nggak, jangan pernah berpikiran begitu. Allah tidak begitu. Ya, kita itu sedang nih. Namun kalau dikasih tahu secara positif susah nih. Udah biarin aja dia, misalnya bocah nih, jangan ke situ, itu ada knalpot panas misalnya gitu kan, ada motor yang knalpot panas gitu, tetap bandel aja, udah biarin aja deh, biar megang, setelah megang dia panas kan gitu kan. Udah akhirnya dia nggak mau lagi ke situ mungkin, ya, karena kita terlalu kebas dengan hal itu, sehingga udah biar biar megang dulu aja deh, biar setelahnya tidak melakukan apa yang memang berarti nggak enak kayak gini ya, nah gitu, supaya lebih paham betul, lebih merasakan betul dalam posisi yang demikian. Nah mungkin gitu Nabila. Jadi tetap jangan suudon, ya, tetap husnudzon, tetap berpikiran positif. Alhamdulillah tegurnya pas saat itu ya, mungkin saya masih kuat, saya masih ini, ya. Husnudzon tetap. Allah alam bisawab. Oke, gitu ya, Husna. Ya Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik. Ada lagi mungkin? Sudah cukup. Ustaz, nah, siapa dulu? Oh iya, Sauki. Nah, tadi barengan soalnya. Siapa nih? Ada yang lain? Ini agak tersendat-sendat itu punya saya atau punya saya ya berarti ya? Yang lain aman berarti ya? Iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Saya ingin bertanya terkait tadi mungkin munafik yang secara amali ya. Mungkin ini lebih kepada bagaimana menyikapi seorang ya. Jadi memang terkadang ini ya, maksudnya kan kalau misalnya Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu akan membuka taubat untuk dirinya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita kadang perlu kadang ada batasnya gitu ya, untuk memang menghadapi orang-orang yang misalnya entah dalam kondisi misalnya yang berbohong atau mungkin tidak menepati janjinya gitu ya. Kan kadang itu kita ada batasnya ya untuk memang mempercayai, misalnya saya percaya omongannya gitu, misalnya contohnya misalnya utang gitu ya, atau misalnya terkait kita memberikan amanah gitu ya, atau terkait hal lainnya gitu ya. Itu tuh gimana gitu ya, maksudnya kan kita nggak bisa, kita bukan Al-Ghafur gitu ya, kita ada batasnya lah untuk memang sampai ini ya gitu. Tapi kadang mungkin kalau case-nya misalnya kayak ngasih apa, dia minta sesuatu, minta uang gitu ya, tapi saya jadi bingung nih untuk memang menyikapi ntar nggak dibalik-balikin gitu ya. Tapi ya gimana ya cara untuk memang kalau misalnya kita apa namanya nggak mau ngasih, takutnya itu malah jadi judge jatuhnya gitu kan ya. Tapi ntar kalau misalnya dikasih juga, ntar kalau kejadian malah kita yang kena juga gitu kan ya. Ya mungkin gitu sih, Zat. Ya, paham ya. Kalau saya nggak ngasih, intinya salah apa enggak kan gitu kan? Karena saya udah trauma gitu misalnya. Oke, gini. Kan yang kisah tentang Abu Bakar itu kan falyafu wal yasfahu. Maafkanlah, isfahlah. Maafkan itu artinya adamul muakhadah. Tidak menuntut kezaliman yang dia lakukan untuk kemudian kita minta balik. Itu sudah disebut memaafkan. Kewajiban kita udah nyampe situ, bagus banget itu. Wong kita nuntut saja itu hak kita. Oke. Nah, wal yasfahu itu kemudian tetap masih mempercayai lagi.
Tapi sekali lagi, sebagaimana dikatakan Sogit, ya kita kan ada batasnya. Ya karena memang kita, maka jangan batasi Allah. Allah bukan kita gitu loh. Allah bukan kita. Tapi karena kita memang juga bukan Allah kan gitu ya. Jadi ya wajar aja kita udah trauma lah, males lah kalau urusan sama dia. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu juga bukan disebut sebagai judging. Karena kita bagaimanapun tetap punya ruang untuk tidak ngasih kepada dia, itu artinya karena saya pernah punya pernah punya sejarah yang buruk dengan dia. Karena saya. Tolong kata-kata saya itu. Karena bisa jadi saya. Kalau sama orang lain belum tentu seperti itu. Nah, ini kan juga bukan judging. Tapi kalau untuk kita pribadi, kalau kita nggak mau, ya wis nggak apa-apa. Aman itu. Kalau orang lain, ya nggak. Bisa jadi kalau sama orang lain. Kan itu berarti bukan. Masih ada space itu. Gitu. Nah, karena berarti kata-kata, bukan dia adalah orangnya memang begitu. Tapi ya ke saya sih begitu. Ya mungkin karena ke saya. Dia agak-agak berani. Mungkin kalau sama yang agak bos dikit, ya dia agak takut juga. Misalnya begitu. Ya bisa jadi. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi intinya, nggak masalah sama sekali. Gitu. Islam itu mengajarkan jadi orang baik, tapi bodoh juga jangan gitu. Nggak paham ya? Jadi ya, orang baik tapi pinter lah gitu, jangan bodoh juga. Meski kecuali kok kemudian dimanfaatkan sama orang dalam kondisi sudah tahu dengan ilmu juga. Memang ya saya memang dari awal saya tahu dia itu orangnya butuh. Tapi memang dia itu mempermainkan saya. Tapi saya tidak melihat ini adalah saya sedang dipermainkan. Saya bisa saja untuk tidak ngasih supaya saya tidak dipermainkan. Tapi karena memang saya orang baik aja, saya mau ngasih gitu. Cukup gitu saja. Kan gitu ya. Ya, jadi kalau Anda menyangka saya sedang dipermainkan oleh Anda salah. Saya sedang sangat baik sama Anda. Kan gitu kan. Ini kan dua perspektif yang berbeda. Padahal apa yang dilakukan sama gitu. Menurut dia kita sedang dipermainkan, menurut kita enggak, saya yang sangat baik. Saya tahu kok saya dipermainkan. Ya, plot twist gitu. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau bisa sebaik itu. Nah, tapi ya kalau kita kok ya bukan masalah baik sih. Nggak, lebih tepatnya kita juga butuh duit itu kan gitu kan ya. Jadi ya kalau duitnya sisa-sisa sih ya udah kasih aja lah daripada ribet kan gitu ya. Tapi kalau ini masalah duitnya juga kepake sama kita adalah enggak lah kalau untuk itu kan gitu. Ya, itu tidak disebut sebagai tetap masih aman lah, itu hak kita. Kayak gitu nggak masalah. Bagus gitu. Baik boleh, baik itu ya sebaiknya jadi orang yang baik, tapi jangan jadi orang yang bodoh juga gitu. Gitu. Semoga terjawab, Sob. No. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khair. Saya izin bertanya. Oke, silakan Isa. Menyambung pertanyaan dari Ardi tadi terkait ridho. Kan dalam salah satu zikir itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kalau raditu billahi robba, bahwa tadi Ustadz sampaikan untuk tidak mensifati Allah dengan sifat yang tidak seharusnya. Kalau ridho dengan Islam sebagai agama dan Rasul Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul itu bentuknya seperti apa, Ustaz? Dan pertanyaan kedua agak out of topic, Ustaz. Karena tadi Shoki nyinggung terkait pinjam-meminjam ya, terkait hutang. Jadi saya keingetan, gimana hukumnya Ustaz kalau meminjamkan seorang sejumlah uang gitu, dan baik mengatakan ya udah kalau bisa kembaliin, kalau enggak juga ya udah. Nah itu bentuknya seperti apa sih Ustadz? Dan kayak ataupun sekedar meniatkan dalam hati, kalau dibalikin alhamdulillah, kalau enggak juga ya udahlah gitu. Itu sebenarnya itu masih dalam bentuk hutang atau gimana Ustadz? Oke. Dia sudah terbebas atau belum gitu ya. Oke, pertama gini. Raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Oke, tadi sudah kita jelaskan begini, Pak. Wabil islami din. Dan sebagai Islam sebagai agama. Islam itu dengan segala syariatnya. Ya mungkin kalau kita, karena menerima tiga hal itu kan sepakat itu. Kita, agama itu yang kita tahu ya Islam. Artinya yang pernah kita coba itu ya Islam. Ya. Kemudian dibawa oleh Rasulullah. Kemudian ya ujungnya itu adalah semuanya adalah atas kehendak Allah, semuanya itu adalah tujuannya adalah untuk Allah. Maka itu menjadi satu hal yang kayaknya kita nggak terlalu bisa membedakan itu tiga hal itu secara spesifik. Tapi saya kalau Allah itu Tuhan itu ya Allah, tapi ada aturan Islam yang saya nggak cocok.
Islam kok boleh poligami, itu masalah betul. Nah, gitu tuh. Ini kan Islam ini kan ibaratnya gitu. Atau mungkin masalah Nabi. Nabi kok dari Arab itu. Arab orangnya kasar-kasar kayak gitu. Tapi kenapa kok nggak dari orang Jawa yang santun, yang lembut. Ya gitu misalnya gitu. Nah, itu kan juga salah satu faktor. Ya mungkin kalau kita nggak terlalu, tapi mungkin kalau buat orang Yahudi yang pada saat zaman itu syariatnya berubah, terus harus menerima yang bukan dari keturunan mereka untuk kemudian jadi nabi, itu satu hal yang sangat berat. Saya ikhlas, saya ridho bahwasanya ya saya Nabi Muhammad itu adalah nabi, ya aturan ini harus saya lakukan, ya kerjakan kan gitu. Nah kalau kita kan kayaknya itu sudah satu paket gitu, jadi nggak terlalu tampak impact-nya gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya, nah, jadi insya Allah kalau kita tidak terlalu paham maknanya, kenapa kok harus dibedakan? Alhamdulillah berarti kita orang baik-baik saja. Karena tidak mempermasalahkan di antara, tidak melihat ada kontradiksi, ya, tidak memilih-milih gitu. Semuanya kita ambil sepaket. Kalau sudah ada, iya kenapa kok bukan orang Amerika aja kan? Oh, Amerika kan lebih tinggi, gede gitu, misalnya gitu. Atau mungkin orang Jawa aja, Jawa itu halus-halus misalnya gitu. Ya, nah itu ada indikator-indikator yang begitu tuh. Yang kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula itu. Nah, itu jadi kayak perlu didetailkan lagi. Ya, perlu didetailkan lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah utang. Ya namanya utang itu kan kalau bisa wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun kan gitu di surat apa akhir-akhir itu. Sebaiknya kalau bisa memang kalau dia kesusahan ya gimana? Fanadhiratun ila maisarah gimana? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tapi wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jadi satu, kalau kita punya uang, ada yang mau minjem, kita punya hak untuk minjemin apa enggak. Kalau kalian kok minjemin, itu satu kebaikan luar biasa. Satu kebaikan. Dikatakan dalam satu hadis, sodakoh itu 10 kali lipat, ngasih pinjaman itu 18 kali lipat. Sampai Rasul pun nanya, loh Jibril, kan lagi Isra Mi'raj tuh, kok bisa ngasih pinjam itu 18 kali lipat? Sodakoh itu cuma 10 kali lipat. Sodakoh itu duitnya hilang. Kalau ngutangin, itu nggak hilang. Ya kan? Artinya kan akan balik di masanya. Nah, Jibril terus mengatakan, gini, orang kalau sodako, apalagi dari orang yang minta-minta, kan tetap kita ngasih orang yang minta kan tetap namanya sodako. Itu bisa jadi nggak terlalu butuh tapi tetap minta. Sedangkan orang utang tuh biasanya nggak akan utang kecuali butuh. Nah, ini bukan masalah sodako atau enggaknya, tapi memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan yang tepat itu pahalanya luar biasa. Gitu. Nah, ini bukan tentang nominal juga. Misalnya nih, saya lagi ke IPB misalnya, kemudian saya dari stasiun ngojek. Pas ngojek saya bayar cash, ternyata di dompet saya nggak ada uang atau ketinggalan lah dompet saya. Saya minta ke Sauki, Sauki ada duit 20.000 nggak? Saya butuh banget ini untuk bayar ojek gitu. Terus Sauki bilang, waduh nggak ada Ustadz gitu kan segala macam. Akhirnya, oh ya udah. Terus besoknya lagi saya datang ke IPB katakanlah pakai mobil sendiri atau pakai motor sendiri ke sana, ketemu Sauki. Ustadz nih saya ada duit 200.000 nih. Ya sudah nggak butuh. Ini kan gitu. Ibaratnya kan momentumnya ada gitu. Saya nggak butuh, saya bawa dompet nih, saya lebih banyak dompetnya daripada yang kamu tawarkan misalnya kan begitu ya. Nah, tidak masalah 20.000 dan 200.000 itu lebih banyak 200.000, tapi nah membantu orang lebih tepat itu lebih banyak. Nah, biasanya ngutangin orang tuh jauh lebih tepat, efisien, karena dia berani untuk komitmen mengembalikan, itu berarti dia butuh beneran. Kalau orang minta kan nothing tulus ya, karena nggak terlalu butuh jadi nothing tulus lah, nggak dapat yang apa-apa, dapat syukur kan gitu. Orang minta. Tapi kalau pinjam itu kenapa saya balikin deh tanggal segini deh, itu kan untuk supaya saya beneran dapat karena saya udah kepepet banget ini, saya udah nggak tahu lagi. Makanya jangan mengeksploitasi orang begitu karena dia kasih syarat apa saja biasanya iya, gitu. Ini makanya kan dolim tuh. Oke, memberikan pinjaman udah baik. Setelah memberikan pinjaman kok kemudian dia susah mengembalikan, kita kasih batasan waktu yang dipanjangkan lagi, itu jauh lebih baik lagi. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya orang yang kemudian menangguhkan utangnya, misalnya harusnya tanggal 1, kemudian belum bisa bayar, dia ngaku saya belum bisa bayar, mungkin tanggal 10 kali gitu. Maka kalau kita iakan, itu setiap harinya semisal kita bersedekah kepada dia dengan nominal itu. Misalnya 1 juta. Ya berarti selama sampai tanggal 10 dia bayar itu, ya kita sedekah kepada dia 1 juta terus. Itu lebih baik lagi.
Lebih baik lagi, wa antas sodaku khairun lakum. Kalau mau sedekah lebih baik lagi gitu kalau mau. Nah, tingkatan yang lebih bagus lagi. Ya meskipun awalnya sebenarnya saya nggak niat mau sedekah, tapi ya kayaknya nggak ada harapan, udahlah sedekah aja. Misalnya begitu, walaupun demikian, ya tetap bagus juga gitu. Nah, terus kalau dengan kata-kata, ya udah kalau bisa dibalikin balikin, kalau enggak ya ya udahlah gitu. Ya itu bukan komitmen, ya, itu bukan komitmen itu. Namanya akad itu kan komitmen. Ya udah kamu nggak usah kembalikan. Itu kan membuahkan satu hukum bahwa kamu udah nggak utang sama saya. Tapi kalau ngomongnya masih, ya kalau bisa dikembalikan sih kembalikan, tapi kalau nggak bisa ya udahlah gitu. Itu ya pilihan, bahwasanya saya akan ridho kamu nggak mengembalikan kalau kamu nggak bisa. Tapi kalau ternyata setelah kamu dibilang begitu kok, beli tas baru, beli HP baru, ya saja yang nggak ridho, balikin dong. Artinya kan itu belum komitmen. Itu kalaupun komitmen, komitmen bersyarat. Itu ibro namanya. Ibro itu pembebasan hutang, tapi ibronya bisyurut. Kalau memang nggak bisa. Kan gitu ya. Jadi statusnya apa? Ya statusnya masih ada. Ada ibronya kalau nggak bisa, tapi kalau kamu nggak punya duit ya saya nggak ridho kalau kamu kok nggak bayar, kok malah dipakai buat yang lain itu ya bayarlah kan gitu. Ya mungkin dalam sampai masa waktu tertentu sampai beneran ya udahlah gitu. Kan gitu ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu Pina ya. Jadi itu masih utang apa enggak? Ya tanyakan kepada si orang yang punya hak. Jadi gimana nih? Saya masih perlu bayar apa enggak? Kan gitu ya. Punya duit apa enggak? Enggak punya duit. Ya sudah nggak usah bayar. Oke, berarti setelah ini kalau saya punya duit berarti nggak usah bayar ya. Misalnya gitu. Ya, kan gitu. Nah, itu jauh lebih clear. Tapi kalau belum ada komitmen, jatuhnya kalau belum ada yang fix iya atau tidak, berarti masih seperti hukum awal, yaitu berarti masih punya utang. Tapi dengan kata-kata demikian, kalaupun tidak bayar ya dia insya Allah akan ridho. Kan itu aja. Insya Allah nggak akan nuntut baik di dunia ataupun akhirat. Itu saja. Tetapi itu bukan kemudian ibro juga. Belum jadi ibro. Allah alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, aku ada follow up question. Kalau statusnya saya yang memberikan pinjaman itu, berarti itu benar-benar kebebasan saya untuk membebaskan atau tidak. Dan saya berarti tidak perlu ada kewajiban untuk memberitahukan orangnya gitu ya Ustaz. Bahwa ya udah kamu udah bebas gitu dari hutangnya. Iya. Ya artinya kalau ngomongnya masih ya kalau bisa dikembalikan, itu ya berarti belum membebaskan. Kalau Vina ngomong begitu ke orang ya, ke orang yang pinjam itu ya berarti Vina belum membebaskan gitu. Kalau misalnya kok kapan mana duitnya ada nggak gitu. Ya katanya kapan kalau bisa, kalau nggak bisa nggak usah. Ya tapi ternyata saya butuh kan gitu ya. Ya, itu nggak masalah. Artinya kita masih punya hak untuk ngambil. Kecuali sudah bilang, oke, kamu nggak usah bayar utang. Titik. Oke, deal gitu. Terus habis itu kok kita balik lagi, bayarlah kan itu udah nggak bisa itu. Ya kalau dia kok mau ngasih ya alhamdulillah, tapi kalau tidak itu sudah bukan hak kita. Ini kan terkait masalah perdata ya. Ya kalau utangnya 20.000 sih nggak usah ke hakim, tapi maksudnya katakanlah kok 20 miliar gitu. Itu kan ini kira-kira hakim masih bisa nuntut apa enggak yang gitu-gitu. Gitu. Masih bisa nggak memaksa hakim untuk kemudian memaksa orang ini untuk mengeluarkan uangnya untuk membayar utang ini ya, dan seterusnya. Ini kan terkait masalah itu. Gitu. Bisa dipahami misalnya, Vina? Ustaz, berarti kalau saya sudah membebaskan, saya nggak perlu bilang ke orang ya kan, nggak perlu menyatakan bahwa sudah kamu udah terbebas gitu. Terlepas dia sebenarnya bisa atau tidak untuk mengembalikan. Ya, ibro itu adalah akad muawadhah, adalah akad sosial. Oke, artinya kita mengibrokan tanpa ada kompensasi apapun. Nah, maka ibro itu harus ada kemudian ya ibaratnya ijab kabulnya lah gitu. Supaya kemudian mulzim, supaya kemudian mengikat. Tapi ya, kalaupun Vina cuma mengatakan, udah nggak usah lah, nggak usah diambil, udah kalau nggak bayar nggak apa-apa. Tapi hanya dalam niat dalam diri saja, yaitu artinya Vina nggak akan nuntut di dunia ataupun di akhirat kepada dia. Tapi bukan berarti kewajiban dia itu gugur. Perspektif dia, itu ya dia masih wajib untuk melunasi. Perspektif dia. Perspektif Vina sudah tidak akan mempermasalahkan. Artinya, secara hukum, dia masih punya utang. Secara hukum. Tapi insya Allah Vina tidak akan mempermasalahkan. Nah gitu. Tapi kalau kecuali sampai disampaikan bahwa kamu sudah ini, baru selesai, dia tidak punya kewajiban, Vina juga tidak punya hak lagi. Oke, harus kemudian diikrarkan. Ya, karena namanya akad muawadhah pun ya ada ijab kabulnya gitu. Akad muawadhah, akad apa sih namanya satu itu? Tabarruk, akad tabarruk bukan muawadhah.
kata baru pun ya ada akadnya kan. Kita ngasih, misalnya kita ngasih nasi bungkus gitu, ya kan harus ada akadnya. Ini ngasih apa beli apa gimana? Atau tuker, saya sekarang dikasih, besok saya harus ngasih, kan misalnya gitu kan bisa aja. Nah, walaupun akad itu nggak harus secara lafal, nggak harus secara sorry gitu. Artinya gini, nasi Jumat, itu kan udah tahu lah orang ya dikasih lah, nggak harus kemudian ini diberi apa beli ya, ambil aja. Biasanya kalau di pinggir jalan udah nanti dikasih. Nah tuh ada nasi di atas kotak amal masjid habis Jumatan, rata-rata ya udah gratis, sikat aja kan gitu. Nggak harus akad gitu ibaratnya. Akadnya sudah terjadi tanpa harus terlafalkan. Nah maka kalau menunjukkan gestur-gestur yang untuk tidak nuntut, ya udahlah nggak usah. Ya, misalnya gitu, udah kamu pikirin aja yang lain, nggak usah pikirin itu utang saya. Nggak usah pikirin itu maksudnya apa? Kalau difahaminya kok udah artinya nggak usah bayar, oke berarti free dia. Jadi untuk menjadi hukum harus dilafalkan. Tapi bahwa itu kemudian kita tidak ingin menuntut, ya itu terserah pribadi. Itu tidak harus dilafalkan ya cukup. Tapi perspektif dianya selama tidak tersampaikan oleh Vina, ya berarti dia masih punya kewajiban. Gitu sebagai dirinya. Artinya ada potensi Vina untuk nuntut lagi ya bisa aja. Gitu. Bisa dipahami sama ya. Oke. Kalau secara sepihak mengikhlaskan, ternyata beberapa tahun kemudian ternyata dilunasi. Ya nggak masalah, ambil aja. Karena memang belum jadi hukum kalau belum diikrarkan. Belum jadi hukum. Katakanlah sudah diikrarkan. Udahlah kamu nggak usah bayar aja. Kenapa? Ya wis nggak apa-apa lah. Pokoknya alhamdulillah saya insya Allah nggak butuh. Ternyata kok tahun berikutnya dia mengembalikan kepada kita, boleh nggak kita terima? Ya boleh. Kalaupun tidak atas nama bayar utang, karena sudah diibrok, ya atas nama dia ngasih, membalas kebaikan kita. Tahabu, nggak masalah. Apalagi baru ngomong sendiri nih. Sudah dalam hati niat yang ikhlaskan, oh ternyata kok dibayar ya alhamdulillah gitu. Boleh nggak diambil? Ya sangat boleh. Wong kita sudah ngomong kepada dia dan deal dan ternyata dia balikin lagi saja kita boleh terima kok. Bisa dipahami ya? Gitu Nabi. Jadi nggak apa-apa kalau dibalikin lagi. Tapi kalau nggak, tapi kan itu kan mem-PHP-kan diri kita sendiri itu. Ya kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau dibalikin ya saya terima. Itu kan kita sebenarnya masih ngarep gitu kan ya. Tapi udah nggak bisa diharapkan kan gitu. Kita malah ter-PHP. Tapi kalau dari awal udahlah nggak usah berharap. Udah saya udah ikhlaskan saja. Udah saya ridhokan. Itu kan justru malah kalau ternyata dibalikin kita yang surprise. Alhamdulillah dibalikin kan gitu ya. Kalaupun enggak ya kita enggak kecewa. Tapi kalau nggak dibaliknya udah, kalau dibalikin ya syukur. Itu kan kayak masih ada harapan. Ya kita sendiri yang berharap, malah capek sendiri gitu. Ya, misal Ustaz kalau kita ngutang terus membalikannya lebih tanpa syarat dari si pemberi utang sebagai bentuk terima kasih, itu riba atau tidak? Tidak. Dengan catatan satu, tidak ada kesepakatan. Dua, tambahannya adalah ketika selesai pelunasan. Nggak boleh kok di tengah-tengah. Karena kalau di tengah-tengah itu bisa jadi menjadi sogokan untuk kemudian supaya nambah durasinya. Harusnya tanggal 1 ini, cuman karena tanggal 1 itu harusnya misalnya gini, tanggal 10 itu lunas, tanggal 1 dicicil 1.000.000 utangnya, tanggal 1 500, tanggal 10 500. Tapi pas tanggal 1 itu dia bilang gini, dia bawa 500.000 plus bawa gorengan. Nah, bawa gorengan kan gitu kan. Terus, wah ini kayaknya kok besok tanggal 15 baru saya bisa. Oh udah nggak apa-apa, santai aja. Gorengan itu sebabnya. Itu riba itu gorengan. Tapi kalau gorengannya kok dibawa tanggal 15, itu nggak apa-apa. Dibawa tanpa kemudian disyaratkan dan seterusnya. Ya, jadi satu syarat yang tidak boleh disyaratkan. Dua, dilakukan ketika selesai, bukan di tengah-tengah. Terus berarti kalau masih punya hutang, boleh nggak kita ngasih kepada orang yang memberikan pinjaman kepada kita? Boleh apa nggak? Jika bisa dipastikan itu tidak ada kaitannya dengan utang piutang, maka boleh. Tapi kalau masih ada indikasi kita ngasih kepada dia karena kita punya utang sama dia, riba itu. Nggak boleh diterima dan nggak boleh kita melakukan. Nggak pernah-pernahnya dia pulang kampung itu ngasih bawa oleh-oleh. Sekarang bawa oleh-oleh. Kenapa? Karena dia masih punya utang sama saya. Itu masalah itu. Tapi kalau memang dari dulu ya kita tetanggaan, ya biasa bawa oleh-oleh. Ya kebetulan saja sekarang lagi punya utang. Ya nggak apa-apa. Artinya sudah ada kebiasaan sebelumnya. Kan hadisnya gitu kan. Kalau kamu kalau kamu sedang punya piutang di tangan orang lain, terus orang lain itu menawarkan tunggangan atau ngasih hadiah, jangan terima. Kecuali tunggangan dan hadiah itu sudah terbiasa kalian lakukan sebelumnya. Kan gitu. Dalam hadis kan gitu.
Oke. Oke, jadi yang penting jangan disyaratkan. Dan sebagian ulama mengatakan gini, dan juga jangan menjadi satu kesepakatan bersama secara tidak tertulis. Itu juga ujung-ujungnya jadi riba. Kalau misalnya nih, di sini itu nggak usah ngomong gimana-gimana. Kalau pokoknya ngutang 1 juta ya baliknya 1,1. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu menurut mazhab Maliki haram, tapi menurut mazhab Syafi'i ya terucap apa enggak? Enggak, ya udah. Meskipun kemudian banyak yang melakukan itu, tapi ya tidak otomatis. Toh kalau ternyata si dia tidak mengembalikan 1,1 tapi hanya 1 juta juga, itu kan dia juga tidak berhak untuk nuntut. Sebagai bukti bahwa ini bukan terikat gitu loh, bukan sesuatu yang lazim, yang harus seperti itu. Itu mazhab Syafi'i begitu. Tapi mazhab Maliki al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang kemudian sudah ma'ruf, sudah menjadi satu kebiasaan ya sebagaimana itu adalah sebuah kesepakatan yang disepakati. Hukumnya sama, meskipun tidak disepakati secara lisan ataupun secara tulisan. Tapi secara tidak tertulis itu menjadi kesepakatan bersama. Seolah-olah begitu. Nah gitu kurang lebih. Itu ya Bek ya, bisa dipahami ya. Oke, sekalian Ustaz. Banyak banget ini ngomongin fikih ya. Jadi Kalau fikih muamalah, Ustaz. penghutang kalau penghutang hilang lost kontak gimana ya Ustaz? Dan kita belum sempat menyampaikan utangnya sudah diikhlaskan. Maksudnya kita ngutangin orangnya ngilang. Lalu case-nya jika sebagai penghutang sudah kehilangan yang memberikan utang padahal mau bayar gimana Ustaz? Oke, yang pertama nggak usah disampaikan. Satu gini, ya nasib udah. Kenapa ngasih pinjaman itu gede pahalanya? Karena memang ada resikonya. Hilang duitnya. Ya, itu hilang, duitnya bisa hilang. Nah, itu resikonya gitu. Ya kita ikhlas nggak ikhlas, insya dapat pahala udah. Kalau kita ikhlas pahalanya lebih gede, kalau kemudian kita tidak ridho ya pahalanya jadi kecil aja gitu. Ibaratnya kan gitu. Tuh. Apakah kita perlu menyampaikan kepada dia? Ya bisa menyampaikan syukur, nggak bisa menyampaikan juga nggak apa-apa gitu. Karena nanti utang itu kan dibawa mati. Utang itu dibawa mati dan besok di akhirat itu akan dipertemukan itu antara orang yang utang sama yang pemberi utang. Tapi Allah, alhamdulillah ya Allah itu orang baik gitu ya. Allah itu Tuhan yang baik gitu ya. Allah itu ngiming-ngimingin orang yang kemudian memberikan pinjaman dengan memperlihatkan apa namanya istana-istana yang megah. Ya Allah, itu istana buat siapa? Ini buat kamu kalau kamu mau membebaskan utang dari dia. Itu di akhirat itu kondisinya. Oh gitu, oke deh, nggak apa-apa, saya bebasin aja deh, saya dapat ini. Itu kalau memang dia adalah orang yang mungkin amalannya dikit gitu. Tapi kalau amalnya udah wah kayak gitu udah banyak, saya mau gede aja mau orang ini ya udah masuk neraka itu. Gitu. Jadi begitu kan. Karena Allah memberikan hak itu kepada si orang yang terzalimi untuk kemudian bisa mengikuti akhirat. Lalu jika kita yang utang, orangnya udah ngilang, yang kita mau bayar, waduh lost kontak lagi, saya masih utang sama dia. Istighfar aja banyak-banyak, gitu ya. Antaranya salah satunya adalah ya paling penting adalah kita siap bayar ketika ketemu dan kita punya kewajiban untuk mencari. Ya mencari sekedarnya gitu ya. Kalau 10.000 ya sekedarnya, kalau 10 miliar ya kira-kira caranya akan lebih serius kan gitu. Nah gitu aja. Tapi kalau siap ketemu, kalau ketemu kita langsung minta ikhlasnya apakah dengan membayar atau kita harus punya komitmen untuk itu. Dan ini pernah terjadi di dalam suatu hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Ini terjadi di masa sebelum Rasulullah. Ada 2 orang saling pokoknya meminjamkan, yang satu minjam, yang satu dipinjemin. Ya, yang satu meminjamkan, yang satu meminjam. Yang meminjam ini akhirnya dia merantau ke pulau seberang. Sudah pamit, saya akan merantau. Nah, kemudian pas di perantauan itu dia punya kemampuan untuk bayar. Akhirnya apa? Karena dia juga nggak akan balik lagi ke situ dan nggak ada orang yang dititipin. Pokoknya secara akses sudah nggak ada gitu. Dia masukin uang itu ke kantong. Kantong itu dikasih kertas untuk si Fulan. Dia hanyutkan di laut dan nyampe. Ini penjelasan dari hadis. Ya, ini hadis nih, tapi penjelasan juga dari hadis. Man akhadha amwalan nasi yuridu addaha addahullah. Wa man akhadha amwalan nasi yuridu atlafaha atlafahullah. Barang siapa yang kemudian mengambil pinjam dari orang, dari awal niat untuk mengembalikan, pasti Allah akan bantu untuk mengembalikan. Pasti Allah akan jadikan kita bisa mengembalikan. Baik masalah cari duitnya, baik cara menyampaikan duit yang sudah kita punya kepada dia. Tapi kalau dari awal kok kita memang dari awal sengaja ingin nggak bayar, ingin bermasalah, itu duit entah kemana, nggak ada juntrungannya, yang nggak bisa bayar juga.
Itu maka penting. Niat baik. Makanya cara solusi bayar utang itu apa? Satu, niat mau balikin. Dah selesai. Karena kalau kita punya niat untuk balikin, itu bisa jadi sesuatu yang menurut kita awalnya kebutuhan, oh ternyata ini bisa tidak dijadikan kebutuhan. Yang tadinya mungkin makan ayam tuh, makan itu harus pakai ayam tuh. Tapi karena inget dia masih punya utang, kayaknya saya makan tempe orek juga ternyata kok nikmat ya, kan gitu. Gitu loh. Jadi dia akan memprioritaskan itu, mulai memprioritaskan. Oke, itu ya berikutnya. Kalau si pemberi lupa pernah ngasih utang, itu nanti apakah di akhirat akan tetap dituntut? Ya ini makanya ya enggak lah ya, karena itu hak kita. Jadi kalau hak kita, kok kitanya lupa kita punya hak itu, ya hak. Ya gimana kita mau nuntut sesuatu yang kita tidak tahu kalau itu punya kita, kan gitu. Ya, insya Allah aman sih, ya semoga tetap aman. Ini tapi kenapa kok disyariatkan untuk catat itu? Gimana ayatnya, Sobi? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kan itu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya masing-masing daripada kita itu tidak punya celah untuk menzalimi yang lain. Kalau sama-sama dicatat, itu kan akhirnya yang ngutang juga, ya bagaimanapun dia punya bukti saya ngutang. Dan dia tidak akan lupa, sehingga saya nggak bisa kabur. Tapi kalau nggak ditulis kan, bisa aja saya mengelak. Mana buktinya? Nggak ada. Bisa. Tapi kalau ada tulisan kan jadi saya nggak bisa ngelak. Katakanlah kita berurusan dengan ternyata orang yang tidak baik. Ya, ini fadilahnya besar untuk kita nulis. Ya tentu kalau banyak. Ya, kalau cuma 10.000 kayaknya sih nggak perlu. Oke. Kemudian dalam case saya orangnya sudah meninggal. Yang utang apa yang memberikan utang? Yang berhutang. Yang berhutang orangnya sudah meninggal. Itu tidak diwariskan. Oke, perlu disampaikan kepada ahli warisnya. Kalau ada harta yang dia tinggalkan, maka sebelum harta itu bagi waris, wajib untuk bayar utang. Karena itu bukan harta dia. Tapi katakanlah dia tidak punya harta sama sekali yang ditinggalkan. Atau katakanlah hutangnya 1 miliar, harta yang ditinggalkan cuma 500 juta. Maka ahli waris tidak menanggung utang daripada almarhum. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah diminta untuk nyolatin itu kan, pas tahu punya utang kan Rasulullah nggak nyari ahli warisnya siapa. Tapi kalian aja yang nyolatin. Karena itu akan menjadi urusan dia besok di akhirat. Bukan menjadi urusan ahli warisnya. Tapi ahli warisnya kalau mau bayarin gimana? Ya bagus. Tapi kalau ahli warisnya kok kemudian di almarhum punya harta yang ditinggalkan, kemudian ahli warisnya tidak mau bayarin utangnya, tapi malah ngambil warisan itu untuk mereka sendiri, berarti yang zalim ahli warisnya. Udah, almarhum sudah aman, ahli warisnya masalah. Bisa dipahami ya? Tapi tergantung juga, kenapa ahli warisnya kok nggak mau membayarkan? Apakah karena tidak tahu kalau ada utang, atau kemudian tahu kalau ada utang tapi tetap pengen zalim? Oke, ya kita tahu nih masalahnya di mana nanti. Nah gitu kan. Oke. Saya biar lebih spesifik ya Ustaz. Jadi dalam case-nya itu tidak ada yang tahu bahwa dia pernah berhutang, dan saya juga tidak menyampaikan gitu ya Ustaz. Jadi kalau misalkan ya udah saya membebaskan saja tanpa memberitahu keluarganya ataupun tanpa menuntut apa-apa. Oh ya cukup. Berarti dia sudah terbebas Ustaz dari utang itu. Iya, kalau ini kan sudah bukan hukum dunia kan, ini kan hukumnya akhirat kan, ibaratnya kan, ya, karena sudah tidak dunia kan, nah maka sudah aman lah itu, sudah cukup itu. Ya. Akan menjadi hukum dunia kalau kemudian memenuhi syarat-syarat dunia, yaitu tersampaikan ada dua. Ini kan muamalah dua pihak kan, ya harus tersampaikan dong. Bagaimana suatu muamalah bisa terjadi kalau tidak ada yang disampaikan? Gitu. Ya, tapi kan ini kan ngomongin hukum akhirat nanti kan, gitu. Beda lagi. Artinya hak dan kewajiban yang terus terbawa sampai akhir. Gitu. Ini, tapi ngeri juga lah. Kalau bisa, ya punya utang tuh nggak apa-apa, tapi kalau bisa punya utang jangan dibawa mati lah gitu. Utang itu untuk dibayar. Nggak usah dipikir, dibayar aja utang itu. Baik Ustaz, jazakallah khair. Nggak bisa juga menyampaikan secara langsung. Bisa aja menyampaikan secara langsung, tapi kan keluarganya belum tentu percaya juga. Ya kan emang nggak ada bukti kan? Ya kalau semua orang yang ngaku bahwasanya almarhum punya utang sama saya, kok kita iya ini selesai habis duit kita. Semua orang ngaku. Dan itu pernah terjadi case-nya gitu. Saya sering menangani kasus waris. Banyak banget kayak gitu tuh. Ya gini aja, intinya adalah yang menuduh, yang ngeklaim buktikan. Gitu. Yang tidak
Ini asas praduga tak bersalah itu sudah ada sejak zaman dulu. Nabi itu mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halafu 'ala man ankar. Yang menuduh silahkan tunjukkan bukti. Wal halafu, dan orang yang tertuduh ya cukup bersumpah saja kalau memang diminta. Tapi kalaupun tidak, dia tidak bisa dikatakan salah selama tidak terbukti salah. Kamu ngeklaim saya berzina kan? Oke, buktikan. Kalau tidak, berarti Anda yang kena cambuk kan, itu malah. Oke, Anda ngeklaim bahwa saya punya utang kan? Oke, buktikan. Kalau tidak ada bukti, ya berarti saya nggak punya utang. Kamu ngeklaim orang tua saya punya utang. Oke, buktikan. Kalau tidak ada bukti, ya berarti orang tua saya atau saya tidak wajib untuk mengakui utang orang tua saya kepada Anda. Ya minimal secara hukum. Nah, masalah secara akhirat, makanya tadi al-halalu halalu hukman. Namanya halal itu halal secara hukum. Ya kita memang dituntut untuk berhukum di dunia ini. Ya kalau hakikat mana? Anda yang tahu hakikat. Kan gitu ya. Ya kalau kita kemudian, nah, tapi kan untuk jaga-jaga Ustadz siapa tahu beneran. Selesai kita. Bubar ini urusan ini. Semua orang yang ngaku kemudian kita iyain. Lebih susah lagi. Ya itu. Saya paham insyaallah. Nah, ini ngomongin dari sampai utang ya. Kalau pencatatan utang secara tertulis teknis lapangannya gimana ya Ustaz? Ya tulis saja. Ya kalau utangnya gede pakai notaris. Ya. Kalau utangnya kok cuma 1 juta, 2 juta kepada teman sendiri, ya di WA. Ini ya, mungkin nggak usah resmi banget, tapi kirimkan bukti transfer ya di WA itu, kemudian nih kamu pernah WA nih minjem utang, saya kirimin nih, ya kan? Ada nih. Nah, itu salah satu pencatatan. Alhamdulillah kalau chat itu kan terekam gitu ya. Nah, cuman kalau masalahnya HP-nya kereset ya itu masalah lagi kan gitu. Teknisnya begitu ya, dengan cara apapun dicatat, artinya dicatat. Kita mencatat secara pribadi juga boleh, tapi kalau bisa sih ya dicatat dengan catatan yang bisa diakses keduanya, atau minimal dia tahu bahwa ada catatannya, meskipun catatannya mungkin dibawa sama kita atau dibawa sama dia dan seterusnya, tapi ada saya catat ya ini sebagai bukti sekian sekian sekian. Oh iya ya, sip gitu. Itu sangat bagus, tapi hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Apakah ini alamat semester depan kita buka kelas fikih muamalah? Nah, saya hampir nggak pernah lihat ya. Ya, karena bukan di profesional. Kalau pertemanan kan 100 kan nggak dicatat biasanya. Tapi kalau di perusahaan kan utang semuanya tercatat. Perusahaan semuanya tercatat. Gitu. Yang baiknya seperti itu. Tapi kan karena kita bukan perusahaan, nggak punya bidang, nggak punya karyawan yang akuntansi atau apa, ya repot juga. Kalau seluruh yang 9.000, 10.000, sauki nitip gorengan, nitip bakpao misalnya apa, kalau dicatat semua gitu, ya harusnya belum sampai dicatat sudah dibayarkan, harusnya kan begitu kan. Ya agak masalah juga Sauki, berarti kalau sampai utangnya Sauki ke Sabik misalnya kok dicatat karena saking banyaknya meskipun kecil-kecil, berarti kan Sauki nggak tahu diri, utang banyak kok nggak sadar-sadar. Ini tiba udah 10 kali tapi nggak pernah ada yang dibayar gitu. Berarti Sauki bermasalah. Gitu. Ya, sebagai selingan biar rapi. Oke. Cukup ya, udah jam 10 ini. Oke. Saya cukupkan materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan ke moderator. Pada Ardi, silakan. Ya, jazakallah khair Ustaz telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga bisa kita pahami dengan baik gitu ya. Dan semoga kita bisa istiqomah dalam menghadiri kajian tafsir kita di pekan-pekan berikutnya. Oke, karena sudah terlalu malam, kita cukupkan saja pertemuannya. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tep semuanya pamitan. Jazakallah khair Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair semuanya.